Misalnya ini ada di beberapa literatur fikih, di semua fikih, baik mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, di semua kitab fikih. Misalnya ada orang mau masuk Islam, terus konsultasi sama ustadz atau sama kiai, Pak saya mau masuk Islam, kamu nggak boleh ngambil sikap monggo ngeteh dulu gitu, atau apalagi jajak ngobrol dulu, karena 5 menit kita mempersilahkan ngopi dulu itu artinya dianggap kita membiarkan dia dalam keadaan kafir 5 menit dan kita dianggap ikut tanggung jawab. Sehingga di bab ada ulama yang ngebabkan itu sampai di bab murtad. Termasuk murtad adalah orang yang dimintai mensyahadatkan non muslim kemudian disuruh ngopi dulu atau enggak, karena dianggap pembiaran sekian menit masih berstatus kafir. Jadi ibaratnya gini ya, kalau kita mungkin baru bapak-bapak baru pakai celana pendek terus ada orang kecelakaan di jalan, saya tak pakai baju dulu nanti baru kamu saya selamatkan, itu kan naif. Kalau begitu saja naif, apalagi orang yang kafir kemudian pas mau minta disyahadatkan kita bilang monggo mandi-mandi dulu, ngeteh-ngeteh dulu, berarti ada pembiaran sekian menit dia masih berstatus. Artinya begini, kalau dia saat itu kok dimatikan oleh Israel berarti mati dalam status kafir dan kita ikut tanggung jawab karena harusnya bisa Islam andai kan kita mensyahadatkan saat itu juga. Jadi itu bab-bab yang dianggap ekstrim dalam kutubil fikih, bab-bab fikih. Makanya dalam kitab fikih saya berkali-kali ada non muslim mau bersyahadat ke saya, itu saya bilang ke santri-santri saya, saat itu juga harus kamu ajarin semua pakai bahasa Indonesia. Yang penting status kafirnya apa? Iya. Baru setelah itu ada hukum sosial ya, mungkin kita nawarin teh atau kopi atau apa. Makanya di sini dibabkan seseorang harus tergesa-gesa atau bercepat-cepat atau ngambil sikap bergegas untuk melakukan kebaikan. Terus ayat kedua yang dipakai Sayyidina bin Abi Salam itu begini. Ketika Allah mensifati orang munafik, status orang munafik itu apa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka kalau dipanggil untuk sholat, dia berangkat tapi itu salah cara malas-malasan. Sehingga untuk menunjukkan kita loyal sama Allah itu ya paling tidak ada sikap di atas rata-rata ya. Makanya ada sa'i ya, lari-lari kecil, tawaf juga disunatkan ada lari-lari kecil, disebut ar-romal itu lari-lari kecil untuk menunjukkan bahwa kita loyal sama Allah itu tidak sakobri cara Jawa. Nah itu dibabkan sendiri. Jadi beda antara tergesa-gesa sama ekspresi serius. Jadi musyawarah itu ya kira-kira kan nggak mungkin lah kita dipanggil rektor atau kiai atau orang tua kita terus jalan leha-leha itu kan. Nah contoh yang diambil di sini begini. Ketika ada debat terbuka antara Fir'aun dan Musa, saya ulang lagi ya, ada debat terbuka antara Musa dan Fir'aun, kan Nabi Musa datang ke Fir'aun. Lalu kata Fir'aun, ini asal usul ayat ini saya terangkan sejarahnya. Kata Fir'aun, lalu kalau kamu tidak nuhankan saya, Tuhan kamu siapa? Terus kata Musa, Rabbus samawati wal ardi, yang nuhani langit dan Fir'aun masih berkelit. Kalau Tuhan di bumi, setahu saya kemana-mana yang dituhankan saya, kata Fir'aun. Ma'alim tulakum min ilahi ghairi. Terus Nabi Musa masih ngendikan, ya sudah Tuhan yang nuhani langit. Terus Fir'aun manggil Haman. Haman itu arsitekturnya Fir'aun. Ya Haman ibnili sorhal ali abduhul asbab samawati fa'atoliya ila ilahi Musa. Haman bangunkan kami piramida yang tinggi. Saya ingin melihat Tuhannya Musa. Musa akhirnya mikir, karena kalaupun Fir'aun bisa naik ke langit tetap tidak bisa melihat Tuhan. Kita tahu Tuhan nggak bisa dilihat, kita ngomong aja udah lihat, apalagi Fir'aun rivalnya kan. Akhirnya Musa ganti argumentasi, yaitu argumentasinya Musa, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Ini perlu diingat dan berusaha sampaikan, yang nuhani kamu dan yang menuhani leluhur kamu. Itu sangat memukul Fir'aun. Karena logikanya kalau Fir'aun itu Tuhan berarti babanya dulu tanpa Tuhan. Ini ada Tuhan terlambat. Jadi kalau Fir'aun Tuhan berarti bahnya tanpa Tuhan, karena zaman era bahnya belum ada Tuhan. Karena perdebatan itu banyak punggawa Fir'aun yang mukmin.
Wah ini Fir'aun juga bener ini. Kalau dia Tuhan berarti babanya tambah. Karena kalau iman itu akan diadili, akan dieksekusi, maka orang ini berstatus rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanah. Maka di Quran diterangkan wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanah. Ada seseorang yang iman tapi menyembunyikan iman. Lah orang ini selalu ikut rapat di rapat-rapat penting Fir'aun, termasuk rapat ketika Fir'aun dan para tentaranya memutuskan membunuh Musa. Karena dia ikut rapat dan eksekutornya besok disuruh nangkap Musa, orang ini malam itu juga nemuin Musa terus bilang innal mal ayat tamiru nabikal yakdulu kamu Musa. Rapat tadi malam memutuskan kamu besok dibunuh, maka kamu harus bergegas meninggalkan Mesir. Nah, dari kesimpulan itu, dari cerita itu kemudian diambil cara hukum fikih bahwa untuk menyelamatkan darah harus bergegas. Andai kan Musa itu kok sak kobre, sak sempate, maka keburu. Andai kan ini rojul ini tadi, orang tadi penasihat tadi, kok sak kobre ya, maka berarti Musa terlanjur Jadi itu pentingnya ulama ya. Jadi cerita yang linier, cerita yang seakan-akan cerita di tangan ulama tetap menjadi al-ahkam al-fiqhiyah, menjadi ketentuan-ketentuan apa? Jadi yang diambil di sini adalah lelaki tadi yang ikut rapat tadi bergegas menemui Musa, memberitahu kalau kamu besok mau dieksekusi, fakrus, maka kamu harus cepatnya keluar dari Mesir untuk menyelamatkan diri. Terus oleh Syaizuddin tidak disalah dibabkan bab harus tergesa-gesa menyelamatkan darahnya orang apa? Jadi ini penting saya sampaikan. Jadi al-qasas ya, semua cerita di Quran itu tidak sebagai cerita, karena Quran tidak ingin melahirkan pendongeng, tapi harus menjadi ibrah, menjadi teladan. Jadi makanya terus di kitab-kitab ulumul Quran diterangkan al-qasas ya, beberapa cerita di Quran adalah semuanya menjadi ketentuan fikih. Saya ulang lagi ya, semua cerita yang ada di Quran itu menjadi ketentuan fikih, meskipun alurnya apa? Cerita. Kayak tadi kan alurnya cerita bahwa lelaki ini bergegas nemui Musa supaya Musa cepat keluar dari Mesir. Terus dibabkan babul musaroah ila musifik. Saya teruskan. Wa kama la ra'ayna ma yaqtulu musliman law tabtu alaihi laqatalahu fal musaroah ila takrisihi min wajibatun. Idlaisal unatu mahmudatan fi kulli syai'in falaha mawaqin tuhmatu fiha wa mawaqin tudamu fiha wa kadari kal musaroah wal lain wal dulta wa rumah. Terus cara berpikir ulama, saya pernah baca dalam satu sejarah ulama besar namanya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu menjadi wali itu gara-gara kalau sholat di masjid itu beliau datang sebelum azan. Saya ulang lagi, beliau datang sebelum adzan. Ditanya, kenapa kalau kamu datang sebelum adzan? Saya ini gak ingin jadi hamba yang buruk. Hamba yang buruk atau pembantu yang buruk adalah setempe nunggu dipanggil. Misalnya kita tahu majikan kita pasti manggil jam 7. Kemudian jam 7 itu Anda masih ngopi, masih tata-tata, itu kan tidak menghormati majikan. Harusnya kamu setempe di jam yang saat itu pasti majikan Anda memanggil. Kata beliau, saya tidak ingin seperti pembantu yang buruk, datang nunggu apa? Diman. Jadi itu ada beberapa spirit ya, atau inspirasi dari aturan-aturan mahabbah. Sebab itu ketika Allah kritik orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, ketika dipanggil sholat mereka datang bermalas-malasan. Karena tidak ada cintanya sama Allah, maka datang berlambat-lambat. Nah, berarti kalau ekspresi cinta mengharuskan kita datang bercepat. Makanya dalam istilah lain di Quran ini termasuk balaghatul Quran. Di juz 25 itu istilah menuju Allah itu fafirru ilallah. Kita tahu firar itu maknanya lari apa jalan biasa? Lari. Jadi untuk mengekspresikan mahabbah kita, kangen kita pada Allah, cara bahasa Arab isak kita, berontok kita sama Allah, tidak diistilahkan jalan tapi fafirru ilallah, harus bergegas bergerak. Begitu seterusnya. Maka kalau ada orang Islam, terus ini konsekuensi hukum, ada non muslim minta, Pak, saya tolong ajarkan syahadat. Nggak boleh saya bilang gini, monggo ke dalam dulu. Padahal perjalanan ke rumah saya misalnya setengah jam, nggak boleh. Saat itu meskipun sambil berdiri-diri harus kita tauhidkan. Kamu yakinnya Allah itu satu Tuhan Allah, harus.
Karena kalau ada perjalanan ke rumah 5 menit terus dia kecelakaan, belum syahadat, statusnya mati apa? Kafir. Dan kita ikut terlibat karena sebetulnya bisa mengislamkan saat itu juga. Analoginya kayak tadi lah. Orang kecelakaan di jalan karena kita pakai celana pendek, ontos ini bisa tak pakai baju. Habis itu dihides truk. Itu kan kita ikut salah karena kita punya kesempatan. Tentu yang disalahkan yang punya kesempatan. Karena merubah status dari potensi kelides truk menjadi sama sekali tidak potensi kelides truk dengan kita inggirkan meskipun kita dalam keadaan tidak ideal. Sama orang kafir yang mau masuk Islam itu umumnya kiai kan kadang sebagian disuruh mandi dulu, itu salah sebetulnya. Itu salah sekali, sangat salah. Apalagi nunggu seremonial di masjid, tinggal toko-toko itu bujutnya salah. Itu gak cuma salah, bujutnya salah. Jadi salah yang akut. Itu salah besar. Kalau seremonial monggo, tapi kalau mengislamkannya harus saat. Apalagi seremonial seminggu lagi nunggu tokoh terkenal, nunggu disyuting dulu, wah itu perilaku so itu bukan mengislamkan itu. Makanya kita yang sebagai peneliti fikih itu kadang itu enggak serg. Masa mau Islam nunggu di masjid dulu, disyuting dan tokoh-tokoh itu salah. Itu sama dia kamu lihat orang kecelakaan mau menyelamatkan ini ada wartawan enggak? Minta disyuting dulu sedang mati ini. Jadi kita normal saja dalam Islam, sesuatu yang mendesak, yang emergensi ya perlakuannya harus cepat. Sehingga dibabkan faslun fil musarohah ila nusifik fitin. Jadi ada beberapa contoh di Quran memang aturannya seperti itu. Makanya semua redaksi Quran tentang menuju Allah diredaksi fafirru. Makanya di Tawaf ada ekspresi romal jalan agak cepat. Di Sa'i juga ada momen-momen kita harus romal berjalan cepat. Di beberapa aturan juga seperti itu. Ya saya ulang lagi, di beberapa aturan Islam juga seperti itu. Nah sekarang efek di hukum haji. Saya banyak baca literatur haji. Haji dalam aturan Islam itu wujuban tarofiyan, wajib yang tidak langsung mendesak. Kemudian semenjak ada fakta kita harus nunggu, daftar tunggu. Itu kita sebagai ahli fikih itu gampang. Misalnya gini, saya umur 20 punya uang, sekarang berapa daftar? 25 juta ya. Saya umur 20 punya uang 25 juta. Saya jomblo misalnya, ya butuh nikah, ya butuh macam-macam. Itu wajib daftar haji apa enggak? Karena kalaupun daftar nunggu 20 tahun. Nah sekarang kalau ada orang umur 50 tahun punya uang 25 juta, menurut Anda wajib daftar saat itu apa enggak? Daftar saja bisa gini gitu. Nanti kalau misalnya umur 50 ditambah 25 kan 75. Itu kalau orang sumpah sudah cepat mati gitu. Maka itu menjadi pertanyaan, apakah fikih ini kita rubah? Karena dulu kan orang itu longgar semua. Karena haji zaman Nabi pun tidak langsung dilakukan saat pertama diwajibkannya haji. Jadi Nabi punya sisi unik. Pertama ada tahun diwajibkannya haji, Nabi tidak langsung haji. Sebab itu ulama berkesimpulan kalau wajibnya haji tidak langsung. Maka fikih itu memang unik. Sholat juga gitu. Ada istilah begini dalam sholat. Watajibu sholat ala kulli muslimin wujuban muwassa'an. Di semua kitab fikih takbirnya seperti itu, redaksinya. Wajib sholat dilakukan orang Islam wujuban muwassa'an, wajib yang ada longgarnya. Jika ketika zuhur jam 12 WIB kita dengar azan, boleh sholat setengah 1, jam 1, setengah 2, jam 2. Karena memang wujuban muwassa'an, memang ada batas akhir waktu misalnya sampai setengah 3. Nah problemnya begini, misalnya setengah 1 Anda pasti dipanggil majikan kamu yang diharuskan melakukan satu aktivitas, misalnya Anda pilot, yang nggak mungkin sholat lagi di kokpit. Apakah status wujuban muwassa'an, wajib yang longgar menjadi hilang karena setelah itu tidak ada kesempatan lagi sholat? Apa tetap kita sebagai ahli Islam yang agak balelo tapi alim, misalnya ya sudah tetap jadi pilot, nanti kan ada aturannya sendiri, ada rukhsahnya sendiri, ada kemurahan sendiri, kita sudah jadi pilot, misalnya sholat tanpa harus menghadap kiblat, sholat yang tetap di perjalanan. Kira-kira Anda kalau jadi ahli fikih milih mana? Milih harus sholat di depan apa tetap memberi kelonggaran? Gak apa-apa sholat sambil apa? Yuper sambil pilotin apa pesawat. Anda milih mana? Karena kalau konstitusi
tahu ada juga nggak tahu alasannya kenapa. Yang jelas di luar ikhtiar kita. Setelah kita katanya punya akal ya, saya bilang lagi loh. Setelah kita katanya punya akal terus bilang kita masih hidup karena orang kelindes truk, karena nggak kena penyakit, karena jantung kita normal, paru-paru kita normal. Terus kita bilang hidup. Jadi kita atas nama kebodohan bilang kita hidup karena jantung kita normal, paru-paru kita normal, semuanya normal. Maka kita hidup. Nah ditakoi, lalu kapan kita mati? Setelah jantungnya rusak, paru-parunya rusak, terus kita mati. Tapi orang yang sama kalau ada bilang, berarti yang menjadikan hidup itu jantung dan paru-paru. Lalu berarti zaman kita belum hidup itu jantung dan paru-paru harus ada dulu, karena itu yang bikin hidup. Ya ada juga, dulu ya ada juga. Loh ya kalau jantung dan paru-paru semuanya normal menjadikan kita hidup, berarti jantung dan paru-paru harus wujud dulu, karena itu yang menciptakan kita hidup. Ya ada juga yang tidak tahu. Paling-paling nanti statusnya paru-paru jantung hanya dipakai alat Tuhan untuk menjadikan ada kehidupan yang kita kira ada. Padahal sebenarnya kehidupan ini juga enggak ada karena kita tidak tahu. Sing darani urip ku apa ora roh. Roh maknane urip ku apa? Ulama kabeh sing alim-alim darani urip ku apa ora mati ngono tok jawabane. Perkarane ora iso jelasno. Mulane ning Arab al hayat bidul ma'mat sing darani urip iku ora mati. Karena nggak bisa dijelaskan, coba Anda menjelaskan. Kowe urip ku sebabnya apa? Ada nyawanya, nyawa itu di mana? Terus dia tempatnya di mana? Oh, tempatnya di jantung ini. Suara bisa dijelaskan. Nah, ketika hidup Anda tidak bisa Anda jelaskan, kudune sok ben wayahe tangi sangka kubur juga nggak bisa dijelaskan. Karena wujud kita ya datang tanpa diundang dan tanpa ikhtiar kita. Nanti tangi sangka kubur ya orang nganggo ikhtiar sama kan? Sama-sama ada kesimpulan lillahi rabbil alamin. Nah, tapi manusia atas nama akal sawangannya hidup ini ada alasannya. Karena kita ditangi ada bapak ibu terus kita jadi wujud. Lucu kan? Hidup ini disebut ada sebabnya. Tapi nanti mati songkok kubur terus tangi meneh dianggap gak punya penyebab. Alasannya sudah dilemah kok. Ono meneh carane piye lah zaman kuwe ora ngono. Dadi ono saiki. Carane piye? Makanya kalau sudah balik-balik bilang jika tangi songko kubur iku mukhal berarti wujudnya Nabi Adam dan wujud yang sekarang lebih mukhal karena tanpa sebab. Ya tanpa apa? Dong gitu. Aneh Nabi Adam mbek sampean saiki nih. Jadi roh gentayangan bisa kopo disebut dadi sak menaki. Jadi utang di kasus jadi menan. Aneh budi. Aneh wujud yang sekarang karena wujud nanti ning ora-ora mahsyar wujud dari wujud yang sudah ada. Sementara wujud kita yang sekarang dari tidak. Ini mulanya pengiran dikit bahwa hal ata alal insani fi duminat dahri lam yakun syai'am. Manusia itu harus ingat bahwa dia pernah tidak ada. Dan dari tidak ada ini menjadi ada adalah ayat bahwa wujudnya dia tidak ikhtiarnya dia sendiri. Mulanya setan dinyak pengiran. Karo dene kok nyembah setan. Ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Wa ma kuntum muttakhidal mudillina aduda. Setan kok mbok dewak-dewakno piye? Apa setan melok gawe langit bumi? Ora. Apa setan gawe awake dhewe? Ora. Umpama setan gawe awake dhewe mesti dekne milah berpenampilan ganteng, gerduwe wae elek kabeh, wewe ge elek kabeh. Umpama dekne gawe awake dhewe milih dadi napa? Lane tiyang sing pun wusul nak roh setan mlebu neraka. Oh, berarti setan ra hebat, mletene ngono jebule milih nggon neraka. Kudune nak hebat kan milih nggon apa? Swarga. Lho niku mun kersane pangeran nek setan dakok neraka, nak wong apik dakok swarga. Lah iya trimo diatur kok botol ngono ae kan. Artinya jika Anda bilang wis kersane pangeran setan dakok neraka, berarti setan mau koyok botol, koyok watu sing ditata sing duwe. Berarti setan ndak siapa? Siapa. Sama dengan kita ndak siapa? Siapa alam yakun sayam. Lah nek ora ngerti siapa-siapa terus usul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi urip kula mati kula sedanten ikhtiar kula namung kagungane napa jenengan la syarika lah pun mboten enten tiyang sing sinten mawon mboten enten sing ngatur niku. Sebab biza jika umirtu wa ana napa minal muslimin, dan dengan keyakinan niki kita diperintah. Jadi donga iftitah senajan to mboten wajib tapi itu filosofi dalam hidup. Kersane jenengan napa nggih delok dunya pun bar.
Urip ya kersane pangeran, ya mati kersane pangeran. Mula kadang nggih mikir, aku nek mati, bar mati jebule gak kiamat-kiamat tak kesuwen dah ngenteni atusan napa? Tahun misalnya. Anda tidak usah khawatir begitu. Zaman Nabi Adam nganti bapak amak wis saiki 7.000 tahun. Kok ora protes mbek pangeran? Terlambat Gusti saya menyaksikan dunia karena 7.000 tahun yang lalu. Nggih saniki kan pun tahun pinten to? 7.000. Umur dunia saniki pun pinten? SM itu kalau menurut penanggalan agama itu 5.000 tahun sebelum Masehi dihitung Nabi Adam itu pokoknya dihitung langit bumi ini 5.000 tahun. Dan saat ini tahun 2000 sekitar 7.000 tahun. Padahal wonten sing ramal umur dunia mau pinten 7.000 tahun. Jadi enak sing mun diutang-utang mun beres nih mun bar nih mun dianggap bar nih mun ten jari ini terus dieling-eling nggih kula suwun senajan to ilmu niki mun lazim diyakini tiang Islam tapi sampean ulang-ulang ada srengenge misalnya kula nek delok srengenge niku berarti urip ning swarga selawase-lawas itu mungkin karena Allah bisa menciptakan benda yang begitu panas tapi punya daya tahan ratusan tahun. Kemudian nak cara discovery ya nak ngitung malah jutaan tahun yang lalu malah hitungan kontiwa dari dinosaurus 400 juta tahun. Padahal agama nanggali bumi namung pinten 5.000 tahun sebelum nopo Mas. Tapi nak cara ngomong ilmuwan jutaan nopo sing hitung ya sopo terus ge apaan terus. Nggak begini saja kalau sampean melihat matahari misalnya. Matahari itu kan bahannya panas sekali. Ternyata Allah bisa mengelola matahari seawet itu ribuan tahun. Apalagi ngelola kita ini untuk abadi lebih gampang. Karena bahannya tidak panas, nggak gampang rusak. Terus gampang direproduksi, maksudnya gampang digantikan, maksudnya yang di masa lo kan kena. Kayak Rogen udah anak keriting akeh kok putune kan gampang. Lho kalau mikir mau gampang ya, misalnya buaya gitu masyhur dianggap hewan purba yang terlama. Manusa ilang wis ketok angel. Misalnya kayak buaya mati ana anake meneh, anake ana anake. Nabi Adam kan ngoten. Wong sitok di ketahanan sampai saiki. Gonta-ganti wong. Artinya berarti ada gen Adam yang abadi sampai sekarang kan karena setiap manusia sekarang berarti ada gennya ada. Artinya Allah memberi contoh betapa Allah bisa ngatur supaya fisik manusia gen ini abadi. Buktinya Adam nganti saiki kan masih kan? Belum gitu. Pasti di antara jasad kita kan ada unsur Adam. Lah ya Allah gawe surah, apa meneh kowe sampeyan ning swarga ning neraka, Allah tetap punya cara untuk bikin apa? Piye carane? Tapi melihat Nabi Adam nganti tok sampeyan kan ana bukti Allah duwe cara ngabadekno unsur Adam. Karena tidak mungkin kan dalam diri kita sekarang nggak ada unsur sinten? Adam. Sama ndak oleh bantah. Tapi Adam itu ambak kan pun kabuntut. Tetapi Adam yang sekarang sampai saiki. Tapi ya raro sampai sing turunane Qabil apa sih? Ora raro soalnya cek ngono ae. Wong jarine cerita. Qabil iku lahire ning swarga. Dirabekno mbek Labuda sing lahire ning bumi. Labuda ku elek gembrot. Habil lahire ning bumi, rapati ganteng dirabekno Iklima sing wayu. Lahiran swarga. Rek Qabil gak trimo, wong aku cah ganteng kok dintukno celek. Mane saiki nek ana cah ganteng dintukno celek ra trimo ya koyo Qabil. Nah tapi enggak pikirane Nabi Adam ya ora ora ben silang ben sedengan. Mergo nek elek to elek kan malah musibah kan. Saiki anake ra melok dosa tapi eleke dobel. Sale kriting untuk kriting, elek untuk elek, fakir untuk fakir kan. Ya memperparah kan. Cara kula jan haram. Elek untuk elek rabi cara kula haram. Saiki anake kan ora apa-apa ujug-ujug elek banget lho, ora terima elek napa? Elek napa? Banget. Jadi cerita kan ngoten, walhasil akhirnya tukaran, mergo Qabil gak terima. Pas tukaran dipisah Nabi Adam. Angger sing takor rupe sukses berarti ikhtiare bener. Mau kok Habil nyembelih wedhus, sing Qabil seneng buah-buah. Lane seneng buah-buah niku rada masalah dianggap simbole wong-wong sing seneng mapan. Lane kene omah ora di buah-buahan akeh-akeh, cukup gedang siton, besok katesne siton ora usah semua buah-buahan wonten. Iku dhisik kurbane sinten? Qabil.
Tapi sing melarat teman-teman yo keliru. Dhisik Habil Soleh iku omahe cek penuh daging, paham. Perkarane korbane cek wedhus. Ora pitik, mergo bedigasan pitik. Jadi ada sebuah toriko sing ngaramno anak buahe mangan pitik. Perkarane wong ku pakwane kaya sing dipangan. Ya repot aku tadi. Ya repot aku terus repot. Berarti nak sering mangan welut tak bulet. Ngene berlebihan. Toriko niku napa? Berlebihan wis biasa mawon. Kula nggih boten fanatik iki biasa. Tapi kalian kula ora seneng mangan. Jadi kan unsur hewani saya kan ndak banyak. Kula ora pati seneng napa mangan. Walhasil akhirnya Qabil korbannya nggak diterima, Habil diterima. Semenjak itu juga akhirnya walhasil Qabil mateni Habil. Jadi makanya konflik wedoan, konflik tertua, mental membunuh ya mental tertua. Pertama peradaban manusia itu dibangun rebutan wong wedok dan saling membunuh. Enak orang tukaran kira usah gawa, itu tradisi terlama, ya tradisi terlama manusia. Mesir kok bentrok podo Islami, Irak, Syria kok bentrok itu tradisi demi wedoan di ruang tukaran, tradisi terlama. Biasa, jadi biasa mawon urip napa biasa. Kabeh kejadian yang tadi gini, wa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Macam-macam ya nak tiang tasawuf ngartekno kabeh ku kersane Allah. Nak tiang fikih ngartekno semua ibadah kita diikhlasno ora golek imbalan, namung kabeh dipersembahkan kangge Allah. Cuma teori fikih ini ada kelemahannya, kesannya Allah itu butuh kita kasih. Padahal kita bisa sholat yang nganggo hidayate pangeran, iso zakat yang nganggo donyane pangeran. Kok kowe ngrasa zakat itu donyane sapa? Ane sing bener gitu teori tasawuf, kita iso sedekah ya kersane pangeran. Sing kita sedekah nggih donyane pangeran. Berarti lillahi. Nah, jadi lillahi ta'ala artinya nak cara tasawuf itu bahwa semua kebaikan kita ini karena Allah, karena hidayat Allah. Nah, cara fikih boten kesannya kita yang berbuat lalu kita ikhlaskan Allah. Tapi pertanyaannya kan kita bisa berbuat itu pakai fasilitas apa? Hidayatnya Allah juga kan? Nah, makanya ilmu tertinggi dianggap tasawuf, karena tasawuf ini yang benar-benar lillahi rabbil alamin. Tapi fikih juga baik karena uang kan seneng GR karena muni aku alhamdulillah berzakat. Muni aku alhamdulillah berzakat itu kan ya ora jelas. Muni aku ngrasa dekne pelakune, muni alhamdulillah kersane Allah itu ya bahasa paling gak jelas. Tapi apa muni ngono, aku alhamdulillah bersolat. Ya pamer nak aku bersolat, tapi yo ngakoni nak kabeh kersane Allah. Lah nak kersane Allah sing dipamer apaan ya ora jelas ya. Ya tapi itu apel. Muni apa? Aku alhamdulillah bersolat itu ya bahasa agak jelas. Ya enggak jelas juga bahasa itu. Wis ben. Paham ya lengi-lengi terus salat niku ini yang keempat kalau ceritani hikayatus sholatil khosyin. Saya baca di beberapa kitab Sayyidina Umar niku dipanah. Panah niku rak wonten mata pancing. Jadi nak melebu niku ditarik sakit, nggih. Nak ditarik napa? Sakit sekali. Ditarik dokter paling canggih pun sakit. Akhirnya Sayyidina Umar kondo, engkau tarik pas aku sholat. Aku nak sholat ku lali. Tenang pas beliau sholat ditarik uga ubah blas. Ditakok iku jenengan ora krasa blas ora. Mosok aku ning ngarepe pangeran, eling pangeran krasa lara kan dadi aneh. Tapi alhamdulillah kowe krasa, sing aneh ya kowe wong sowan pangeran. Kok roh ana wong liwat roh. Jadi Sayyidina Umar dadi khusuke Sayyidina Umar nganti dipanah, ditarik wak kangelan. Lara. Pesen kok aku tarik pas. Mulane ora ana sahabat mati kecuali pas salat. Mergo pembunuhe roh paling lengah iku pas salat. Umar dipateni pas. Aku yakin wong nakal mateni pas salat ra iso yakin, aku yakin. Plengane ngono sih. Semasa salat tetep siaga aja. Iku sirine kena apa Umar dipateni pas salat. Musuhe ku ngerti sahabat itu paling lali nak pas salat. Sayyidina Ali kabudute nggih pas.
Dan alhamdulillah cerita itu gak ada sekarang karena yang sholat luwih canggih juga apa canggih. Wah tetap konangan loh, sholatnya pelengan dis konsentrasi penuh menjaga diri sendiri. Nanti kayak pangeran. Jadi justru itu nunjukno hebatnya Sayyidina Umar. Wes ngerti dalam bahaya tetap sholat. Nah, sekali sholat dia yang pangeran tenanan. Mboten roh blas. Sayyidina Utsman ya pas deres Quran. Bae rata-rata ulama dulu begitu. Maniku masyhur Said Ali Zainal Abidin pas dia sholat blandar ceblok sampai bajunya sobek, omah kobong di neraro. Ditulung siapa saja gak tahu. Ya, dia karena asing be pangeran. Mosok jarene mosok aku pas madhep pangeran eling liyane. Ya, tapi kita serai iso kan bayang sholat ke kelas ngoten. Nah, kanjeng Nabi Muhammad soft paling gurih niku yasma'u azizus sotri ka azizil mirjal. Nabi nak sholat niku sing gurih niku ngerti dentuman dadane Nabi sang wedine nang pangeran kados banyu sing umum. Ka'annahu husya alaih sampai Nabi meh pingsan saking wedine pangeran. Ini disebut taqsa'irru min hujuludul ladina yakhshawna rabbahum. Allah nazzala ahsanal hadithi kitabam mutasyabihan matan ya taqsa'irru min hujuludul ladina yakhshawna rabbahum. Makanya potensinya orang-orang soleh itu jarang sholat sunat karena sholat fardu saja butuh energi yang luar biasa. Meh kudu kesemper. Nah, alhamdulillah kita kan sholat biasa saja. Berarti qobliyah yo oke, ba'diyah yo oke, sholat yo oke, tapi cara dipateni wong ora iso. Ya, tetep roh, tetep apa? Ngono ngrasane krungu. Parah. Salat awalis parah. Salat riyen para sahabat itu menjadi luar biasa. Sampai wong kafir nak ape nyerang, sampai ana salat khauf itu sampai wong kafir sepakat kok nak nyerang Muhammad iku pas napa? Sampai akhirnya Allah gawe rukhsah wonten salat khauf. Salat di mana separuh saf njaga musuh. Mergo Nabi nek salat lali. Sahabat nek salat lali. Akhire ngene iku. Dalam sistem keamanan jadi kelemahan sahabat ini gua akhirnya Umar sholat di depan umum di depan umum kok iso lali kabeh mestinya nak Umar lali kan makmum Ruhin Mustafa eling mboten iki sing saf awal dua niku lali kabeh lho nggih imam agak ngarep niku Abu Lulu Al-Majusi ku iso liwat yo nganti tok Umar yo selamat munjen sholat kabeh nak saiki ora iso aku yakin ora iso wah kena sambure siji terus sih nyak masjid sama jua tau sih sholat omong ya tenang sih. Lah gue sanggupnya baru kayak pangeran, alhamdulillah. Jadi Umar itu tengarep, paham ya? Abu Lulu maju, aman. Mereka sing sholat rasa daru kabeh ora kok Umar tok. Lho mau Umar ngoten liyane mboten nak kecekel tengguri itu. Hebat kan. Sidina Ali malah lucu menang mendelingno ada ya mulai dulu ya ada intelijen namanya Jassas dan itu saya tiru Dawi Sidina Ali Jassas itu ya kalau niki mata-mata ya Amirul Mukminin orang Khawarij itu berambisi betul membunuh anda mbok tidak usah sholat jamaah di masjid kita ini menjaga anda di rumah. Sidina Ali jawab hisni ajali jadi masyhur Sidina Ali ngendikan yang menjaga saya itu ajal saya bukan pengawal presiden. Kalau saya mati sekarang, penjaga nggak ada artinya. Begitu juga aku nak rawaye mati. Iku wong niat mati ini aku yura iso. Sepintas ngendikannya ini hanya klis, tapi nak bangen-angen bener. Saman delok lagi. Misalnya Pak Harto itu prajurit perang mulai dulu, mati ini yang ning omah. Kok ora pas ketembak musuhe. Padahal saurip-uripe perang. Khalid bin Walid niku sahabat paling banyak perang. Mulai zaman kafir mimpin panglima kafir nglawan perang Nabi perang Uhud itu panglimanya sinten Khalid. Zaman kafir yo ora kena dipateni wong Islam. Zaman Islam bedino perang yo ora kena dipateni wong kafir. Pas mati ning kamar nangis. Nangis takoki putune, lho jenengan niku ashabun Nabi pe mati kok nangis. Jong aku ora kok nangis perkara pe mati. Wong aku perang semangat ben mati syahid kok malah mati ning kamar jare wong. Nangis dene aku wiri mek kanca-kancaku sing mati ning medan perang. Wah, aku perang semangat ben mati. Malah kok mati ning kamar.
Lho iku ajal. Maksudnya iki cerita iku ajal. Hisni ajali sing dadi pengawalku yo ajal. Wong putune Khalid bin Walid, putune Jabir, putune Zubair bin Awam niku putune udah sering lebokno dirijine ning gulune mbah-mbahe mergo tipak panah saking jerone panah. Jare Khalid bin Walid lambene dibuka, delok le gegerku. Ma bena rum khati to'nin wa bena saifin sampai sab'ina to'nah terus sekitar 70 luka. Lho ngene kok iso orang mati ning kene ku piye to? Ndak artinya bener Sayyidina Ali perang tanding berapa kali coba? Menang terus. Dia mulai ikut Nabi perang terus. Siapa yang nggak tahu perang tandingnya Ali ning ambek Marhab teng Khaibar, teng Badar? Nggak tahu mati. Mulane Sayyidina Ali diweden-wedeni mati, jenengan nanti dibunuh jar sing mateni aku iku ora wong ajalku. Dadi aku ora usah kawal. Tenan akhirnya subuh itu dipateni sinten Abdurrahman bin Muljim tiyang Khawarij. Tapi Sayyidina Ali keyakinannya itu aja. Sayyidina Ali lucu tenan. Ketika pas dibacok pertama kena pupune napa ngisor. Ini cerita. Aku ramati. Akhbaroni Khalili anni mittu yudrobu ala jumjumati hadza. Aku dikandani Kanjeng Nabi matiku dibacok dasku kok ora kena ikuku. Jadi Sayyidina Ali lucu pas dalam keadaan ngono jek guyon. Umoe pancen wong parek pangeran ora kena dikiasno. Urung cong aku nek iku urung mati, aku dikandani Nabi matiku iku. Iya kena sirahku jadi. Kayak Sayyidina Utsman malah Sayyidina Utsman nggih lucu. Dia tuh dikepung orang Khawarij jelas mau bunuh. Ada Sayyid Hasan, saya itu apal betul sejarah itu. Ada Sayyid Hasan anaknya Sayyidina Ali, ada banyak sahabat. Sayyidina Utsman di rumah baca Quran. Sekitar cara saniki sekitar duhur akhir. Diingatkan, ya Amirul Mukminin kau mau dibunuh sama orang Khawarij, Bu Anda keluar dari belakang. Atau kita ini ada perintahkan untuk melawan mereka, pasti kita lawan dan kita pasti menang. Dari Sayyidina Utsman, ora, aku iki poso sunat. Jadi ngomongnya kan janggal, macam ngendikane wali wane. Hubungannya apa jenengan poso mbek dikepung deh. Mau Nabi ku metuki aku ning jendela iki, wa akhbaroni ya Utsman satuf di rumai. Man, engko kowe buka mbek aku. Dan Nabi oleh ketika dia lucu kan. Engko kowe buka. Jadi artinya engko iki aku mati pas maghrib mung janjine Nabi dijak buka bareng. Lah lucu ora akan ditebak. Ya akhirnya beliau tidak melakukan perlawanan, kabudut. Jadi ku sahabat-sahabat, mereka itu biasa tertanam inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kue urip yo ora roh sebabe. Saiki sampean tak takoki, kena apa umurmu nganti 40 tahun? Kue roh sebabe? Ora roh. Tahu ada juga gak tahu alasannya kenapa. Yang jelas di luar ikhtiar kita. Setelah kita katanya punya akal ya, saya bilang lagi loh. Setelah kita katanya punya akal terus bilang kita masih hidup karena orang kelindes truk, karena nggak kena penyakit, karena jantung kita normal, paru-paru kita normal. Terus kita bilang hidup. Jadi gitu atas nama kebodohan bilang kita hidup karena jantung kita normal, paru-paru kita normal, semuanya normal. Maka kita hidup. Nah ditakoi, lalu kapan kita mati? Setelah jantungnya rusak, paru-parunya rusak terus kita mati. Tapi orang yang sama kalau ada bilang berarti yang menjadikan hidup itu jantung dan paru-paru. Lalu berarti zaman kita belum hidup itu jantung dan paru-paru harus ada dulu karena itu yang bikin hidup. Ya ada juga, dulu ada juga. Loh ya kalau jantung dan paru-paru semuanya normal menjadikan kita hidup berarti jantung dan paru-paru harus wujud dulu karena itu yang menciptakan kita hidup. Ya ada juga ya enggak tahu. Paling-paling nanti statusnya paru-paru jantung hanya dipakai alat Tuhan untuk menjadikan ada kehidupan yang kita kira ada. Padahal sebenarnya kehidupan ini juga enggak ada karena kita tidak tahu. Sing darani urip ku apa ora roh. Kowe roh maknane urip ku apa? Ulama kabeh sing alim-alim darani urip ku apa ora mati ngono tok jawabane. Perkatane ora iso jelasno. Walane ning Arab al hayat bidul mamat sing darani urip iku ora mati. Karena enggak bisa dijelaskan, coba Anda menjelaskan. Kowe urip ku sebab apa? Ada nyawanya, nyawa itu di mana? Terus dia tempatnya di mana? Oh nyempatnya di jantung ini suara iso dijelaskan. Nah ketika hidup Anda tidak bisa Anda jelaskan, kudune sok ben wayahe tangi sangka kubur juga gak bisa dijelaskan.
Karena wujud kita ya datang tanpa diundang dan tanpa ikhtiar kita. Nanti tangim sangka kubur ya orang nganggo ikhtiar sama kan? Sama-sama ada kesimpulan lillahi rabbil alamin. Nah, tapi manusia atas nama akal sawangannya hidup ini ada alasannya. Karena kita ada bapak ibu terus kita jadi wujud. Lucu kan? Hidup ini disebut ada sebabnya. Tapi nanti mati sangka kubur terus tangi meneh dianggap gak punya penyebab. Alasannya sudah dilemah kok. Ono meneh carane piye lah zaman kuwe ora ngono. Dadi ono saiki. Carane piye? Makanya kalau suruh balik-balik bilang, jika tangi sangka kubur iku mukhal, berarti wujudnya Nabi Adam dan wujud yang sekarang lebih mukhal karena tanpa sebab. Nggih tanpa napa? Sebab. Lho nggih to, aneh Nabi Adam mek sampean saiki no. Dadi roh gentayangan dhisik kopo juk-juk dadi sakmene iki. Do diutang, di kasus, do demenan. Aneh budi. Aneh wujud yang sekarang karena wujud nanti ning ora-ora mahsyar wujud dari wujud yang sudah ada. Sementara wujud kita yang sekarang dari tidak ada. Lain mulane pangeran didik napa hal ata alal insani khidum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Manusia itu harus ingat bahwa dia pernah ada. Nah, dari tidak ada ini menjadi ada adalah ayat bahwa wujudnya dia tidak ikhtiarnya dia sendiri. Mulane setan dinyak pangeran. Karo dene kok nyembah setan. Ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Wa ma kuntum muttakhidal mudillina aduda. Setan kok mbok dewak-dewakno piye? Apa setan melok gawe langit bumi? Ora. Apa setan gawe awake dhewe? Ora. Umpama setan gawe awake dhewe mesti dekne milah berpenampilan ganteng, gerduwe wae elek kabeh, wewe ge elek kabeh. Umpama dekne gawe awake dhewe milih dadi napa? Ganteng. Mulane tiyang sing pun wusul nak roh setan mlebu neraka. Wah, berarti setan ra hebat, mletene ngono jebule milih nggon neraka. Kudune nak hebat kan milih nggon apa? Swarga. Lho niku mun kersane pangeran nek setan dakok neraka, nak wong apik dakok swarga. Lah iya trimo diatur kok botol ngono ae kan. Hanya jika Anda bilang wis kersane pangeran setan dakok neraka, berarti setan mau koyok botol, koyok watu sing ditata sing duwe. Berarti setan ndak siapa? Siapa? Sama dengan kita ndak siapa? Siapa? Lam yakun syai'am. Lah nek ora ngerti siapa-siapa terus usul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dadi urip kula mati kula sedanten ikhtiar kula namung kagungane napa? Jenengan. La syarika lampun mboten enten tiyang sing sinten mawon mboten enten sing ngatur niku. Terus wa bidzalika umirtu wa ana napa minal muslimin, dan dengan keyakinan niki kita diperintah. Jadi donga iftitah senajan to mboten wajib, tapi itu filosofi dalam hidup. Kersane jenengan napa wis delok dunya pun bar. Urip ya kersane pangeran, ya mati kersane pangeran. Mula kadang nggih mikir, aku nek mati, bar mati jebule gak kiamat-kiamat tak kesuwen cah ngenteni atusan napa tahun misalnya. Anda tidak usah khawatir begitu. Zaman Nabi Adam nganti bapak amak wis saiki 7.000 tahun. Kok ora protes mbek pangeran? Terlambat bisa menyaksikan dunia karena 7.000 tahun yang lalu. Biasanya kan pun tahun pinten 7.000 umur dunia saat ini pun pinten. SM itu kalau menurut penanggalan agama itu 5.000 tahun sebelum Masehi, dihitung Nabi Adam itu. Pokoknya dihitung langit bumi ini pinten 5.000 tahun. Dan saat ini tahun 2000 sekitar 7.000 tahun. Padahal wonten sing ramal umur dunia mau pinten 7.000 tahun. Jadi enak sing mun diutang-utang mun beres nih mun bar nih mun dianggap bar nih mun ten. Jari ini to. Dieling-eling nggih kula suwun senajan to ilmu niki mun lazim diyakini tiyang Islam. Tapi sampean ulang-ulang. Kados srengenge. Kula nek delok srengenge niku eling. Berarti urip ning swarga selawase-lawas iku mungkin. Karena Allah bisa menciptakan benda yang begitu panas tapi punya daya tahan atusan tahun. Kemudian nak cara discovery ya nak ngitung malah jutaan tahun yang lalu, malah bawa hitungan kontiwa dari dinosaurus 400 juta tahun. Padahal agama nanggali bumi namung pinten 5.000 tahun sebelum nopo Masehi. Tapi nak cara ngomong ilmuwan jutaan nopo sing ngitung ya sopo terus ke apaan terus.
Nggak, begini saja kalau sampean melihat matahari misalnya. Matahari itu kan bahannya panas sekali. Ternyata Allah bisa mengelola matahari seawet itu ribuan tahun. Apalagi ngelola kita. Kita ini untuk abadi lebih gampang. Karena bahannya ada panas, nggak gampang rusak. Terus gampang direproduksi, maksudnya gampang digantikan, maksudnya yang di masa lalu kan kena. Kayak rogen udah anak keriting akeh kok putune kan gampang. Lho kalau mikir mau gampang ya, misalnya buaya gitu masyhur dianggap hewan purba yang terlama. Manusa ilang wis ketok angel, misalnya kayak buaya mati ana anake meneh, anake ana anake. Nabi Adam kan ngoten. Wong sitok di ketahanan sampai saiki, gonta-ganti wong. Artinya berarti ada gen Adam yang abadi sampai sekarang kan, karena setiap manusia sekarang berarti ada gennya Adam. Artinya Allah memberi contoh betapa Allah bisa ngatur supaya fisik manusia gen ini abadi. Buktinya Adam nganti saiki kan masih kan? Lho gitu. Pasti di antara jasad kita kan ada unsur Adam. Lah ya Allah gawe surah, apa meneh kowe sampeyan swarga ning neraka, Allah tetap punya cara untuk bikin abadi. Mbok piye carane? Tapi melihat Nabi Adam nganti tok sampeyan kan ana bukti Allah duwe cara ngabadekno unsur Adam. Karena tidak mungkin kan dalam diri kita sekarang nggak ada unsur sinten? Adam. Sama ndak oleh bantah. Tapi Adam piyambak kan pun kapundhut. Tetapi Adam yang sekarang sampai sampean saiki. Mbok tapi ora roh sampean sing turunane Qabil apa sing ora roh soalé cek ngono ae. Wong jarene cerita. Qabil iku lahire ning swarga. Dirabekno mbek Labuda sing lahire ning bumi. Labuda ku elek gembrot. Habil lahire ning bumi, rapati ganteng, dirabekno Iklima sing wayu. Lahiran swarga. Rek Qabil gak trimo, wong aku cah ganteng kok dientukno cah elek. Mane saiki nek ana cah ganteng dientukno cah elek ra trimo ya koyo Qabil. Nah tapi enggak pikirane Nabi Adam ya ora roh ben silang ben sedengan. Mergo nek elek entuk elek kan malah musibah kan. Saiki anake ra melok dosa tapi eleke double. Sale keriting untuk keriting, elek untuk elek, fakir untuk fakir kan. Ya memperparah to. Cara kula jan haram. Elek untuk elek rabi cara kula haram. Saiki anake kan ora apa-apa ujug-ujug elek banget lho, ora terima elek apa? Elek apa? Banget. Jadi cerita kan ngoten, walhasil akhirnya tukaran, mergo Qabil gak terima. Pas tukaran dipisah Nabi Adam. Angger sing takor rupe sukses berarti ikhtiare bener. Ya mau Habil nyembelih wedhus, sing Qabil seneng buah-buah. Mulane seneng buah-buah niku rada masalah, dianggap simbole wong-wong sing seneng mapan. Mulane kene Umar ora usah di buah-buahan akeh-akeh, cukup gedang siton, sesuk kates nek siton, ora usah semua buah-buahan wonten. Iku risik kurbane sinten? Qabil. Tapi sing melarat teman-teman yo keliru, dhisik Habil saleh iku omahe cek penuh daging, paham? Perkarane kurbane cek wedhus. Ora pitik, mergo bedigasan pitik no. Jadi ada sebuah toriko sing ngaramno anak buahe mangan pitik. Perkarane wong ku pakokane kaya sing dipangan. Ya repot aku tadi. Ya repot aku terus repot. Berarti nek saya seneng satu perempuan, ketemu rivalnya langsung perang kan gak mikir. Tapi kalau kau bermikir, jangan nangin cawe wedok itu rasa seneng. Untungnya apa untuk uang ayu rasa seneng, malah mau lorong hati. Terus jalan buruan dialihkan kemana kan gitu. Itu nak mau amin WA-an tukaran lewat SMS, kau tarung langsung atau bermikir. Tapi kalau kau bermikir, akhirnya berpikir. Perempuan tadi sebenarnya yang disenangi siapa? Oke, ternyata senang Pak Eri. Sudah kita ngalah. Karena tidak ada nikmatnya kan menikahi perempuan yang sama sekali tidak mencintai kita. Tapi kalau nak kau berpikir pokoknya diprovokasi, wah saya kalah mbak A, saya kalah mbak B. Pikirannya kan, ojo sampai kalah. Bareng wis menang ternyata ada emas. Ya. Di Quran itu sampai lihat di tafsir Tabari itu ada ayat bal naqzifu bil haqqi 'alal batil fayadmaquhu fa idza huwa zahid. Qadzafa itu kalau di kamus tak lihat itu takallama bila dalilin. Qadzafa itu pokoknya setengahnya. Artinya gini, kebenaran Islam atau kebenaran hak itu kamu taruh sekenanya saja itu tetap menang. Apalagi kamu taruh secara teratur, kamu taruh sekenanya saja itu tetap menang.
Sehingga di sini banyak sahabat yang hidup di Cina. Sekarang juga banyak orang alim yang milih hidup di Amerika, banyak orang alim yang milih hidup di Inggris. Dan mereka pede, percaya diri, karena kebenaran itu kamu letakkan di mana saja, itu tetap akan menang, akan menemukan momentum kemenangannya. Misalnya gini, contoh paling gampang. Dulu para peneliti, seorang lagi dulu para peneliti itu ya datang kemana-mana, termasuk Ibnu Battuta, termasuk Ibnu Khaldun, ya semua peneliti itu suka neliti. Setelah diteliti, Quran itu satu-satunya kitab suci yang membicarakan sains, misalnya tentang falak, tentang astronomi, tentang asal-usul kejadian manusia, kejadian makhluk. Juga bicara tentang geografi, geologis, semuanya. Sementara kitab lain hanya cerita tentang mawaid wal hikam wal ibar. Jadi diteliti kayak apa, pada akhirnya hak ini yang menang. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmahu fa idza huwa zahir. Saya berkali-kali cerita, ada ulama yang ahli matematika. Ketika ditanya kenapa kamu suka ngajar matematika, sampai muridnya itu ragu, ini guruku mlebu swarga ta ora, penggaweane mulang matematika. Jadi para muridnya bermimpi bahwa Imam Amudi itu disuruh ngajar para malaikat. Dan itu pede betul ya. Kata Allah, ini ulama saya yang iman kepada saya setingkat iman kamu. Jadi malaikat itu tidak mungkin Gusti, kita menyaksikan langsung engkau, sementara ini di bumi nggak nyaksikan jenengan. Kenapa bisa sepede dan seyakin itu? Akhirnya Imam Amudi disuruh ngajarin matematika. Jadi Anda kalau profesor itu nanti harus sempat ngajari malaikat, itu baru benar-benar profesor. Jadi nanti di akhirat ngajari siapa? Malaikat. Jadi ada seminar yang melibatkan banyak malaikat, narasumbernya itu seorang profesor. Itu ketika kenapa engkau begitu yakin kalau Allah itu Tuhan dan Allah itu Al-Wahidus Shomad. Terus Imam Amudi mulai nulis angka agak beraturan, 2, 3, 4, 5 sampai 1 miliar, 1 triliun, semuanya agak beraturan. Kata beliau, nisbatus naini wasalasa ila ma la nihayatalaha iku nisbatul far'i ilal asli. Mbok angka sebanyak apapun, 2 dibanding 1 ya far'ul wahid, 3 dibanding 1 ya far'ul wahid. Semua angka yang enggak terhingga pun dibanding 1 semuanya far'ul wahid. Semua angka sebanyak apapun itu cabang dari angka 1. Fakullu hadhil awalim far'un minal wahidis shomad, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakil malaikat tepuk tangan, iya juga. Jadi begitu juga ada ulama itu ahli gambar. Saya dulu ngaji sama Mbah Mun Al-Husunul Hamidiyah, itu kitabnya itu banyak gambarnya. Dan gale gambar yang ngawur betul, mangga ahli gambar. Saya epol lah, sempurna lele. Semua gambar bangunan, gambar sapi, pokoknya gambar. Ternyata dia menemukan Tuhan itu dari gambar. Gambar serapi ini atau seruwet ini sama. Gambar rapi sama ruwet itu sama kalau dalam pandangan tauhid. Dimulai minan nuqtah al-wahidah. Kowe cek gambar sing rapi, sing indah, cek gambarmu elek, dimulai dari 1 titik. Dan titik ini nuqtatil wujud, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nek ora ahli tauhid gak penting gambare api, menang lomba atau ora penting. Butuhe hadis surah ini gambar baik yang rapi maupun ndak adalah min nuqtah dari 1 titik. Ya, alam raya sebanyak ini mbok gambar mbok ora, ya mulai Mars sampai Jupiter kuwabeh semua bentuknya yang banyak ini semuanya min nuqtatil wujud, itu dari titik wujud, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini hebatnya ulama-ulama, mbok dia pengajar matematika, mbok pengajar gambar, semuanya dipakai perangkat untuk tauhid. Lah itu kan juga bagian dari Islam damai, Islam yang sangat indah, tidak perlu perang untuk orang dipaksa Islam. Enggak perlu provokatif kayak tadi pidatonya rektor jenengan tadi. Jadi ciri utama ilmuwan tuh kalau ngomong datar tapi logikanya enggak terbantahkan, itu ciri khas ilmuwan. Kalau ciri khas politikus kalau ngomong itu keras, provokatif lah kira-kira gitu. Tapi isinya biasa. Nah saya berharap nanti semua profesor doktor itu datar tapi isinya kualitasnya bagus ini. Mentes. Jadi makanya terus kata ulama, kenapa diistilahkan balnat zifu bil haqqi? Kenapa pakai qadzafa sementara qadzafa maknanya takallama bila dalil?
Maksudnya bila dalil di sini itu min ghairi ikhtiyajin ila dalilin. Kebenaran itu memang nggak butuh dalil. Apa kita perlu dalilnya apa? Buktinya apa? Kalau 3 itu cabang dari 1. Wong gendeng yang takut gitu pas orang gendeng. Wong 3 cabang dari 1 kok ditanyakan buktinya apa? Itu min awalil bidah. Pertama orang pasti tahu kalau 3 itu far'ul wahid. 1 juta juga far'ul wahid. 1 miliar juga far'ul. Gambar yang sebanyak apapun ya dimulai dari 1 titik. Cek gambar benar maupun yang tidak. Akhirnya apa? Ulama dulu itu sebegitu rileks nerangkan tauhid. Lalu kenapa asma ini yang ya ini kan khas NU ya, khas pesantren. Sebenarnya saya keberatan pakai istilah khas NU, pakai khas pesantren karena NU itu anaknya pesantren, jangan dibalik pesantren anaknya NU karena sebelum ada NU itu ada pesantren. Tapi kayaknya Unisma lebih suka pakai bahasa NU dan saya ya agak orderan yang terpaksa disuruh ngomong. Ini agak apa ya, agak kacau sebetulnya ini agak kacau. Jadi NU itu sama pesantren itu tua pesantren. Jadi NU dilahirkan pesantren, bukan dibalik pesantren dilahirkan NU. Sehingga barokahnya didirikan pesantren ini kadang nyuwun sewu sekali berbahasim itu kadang ide besar beliau itu ora dituruti wong NU. Jadi Mbah Hasim cara kula kok dadi Mbah Hasim ya mangkel. Mbah Hasim itu ngarangno kentong. Nggih ngaramno beduk, tapi NU nganggo kentong. Dan uniknya Mbah Hasim enggak tersinggung. Karena ciri khas pesantren itu membolehkan perbedaan apa? Pendapat. Itu masyhur khilafnya Mbah Hasim sama Bapak Kemas Kumambang itu sampai dikitabkan. Saling ngeritik, saling macam-macam lah. Jadi cara berpikir tahu ada, juga nggak tahu alasannya kenapa. Yang jelas di luar ikhtiar kita. Setelah kita katanya punya akal ya, saya bilang lagi loh. Setelah kita katanya punya akal, terus bilang kita masih hidup karena orang kelindes, karena nggak kena penyakit, karena jantung kita normal, paru-paru kita normal. Terus kita bilang hidup. Jadi gitu atas nama kebodohan bilang kita hidup karena jantung kita normal, paru-paru kita normal, semuanya normal. Maka kita hidup. Nah ditakoi, lalu kapan kita mati? Setelah jantungnya rusak, paru-parunya rusak, terus kita mati. Tapi orang yang sama kalau ada bilang, berarti yang menjadikan hidup itu jantung dan paru-paru. Lalu berarti zaman kita belum hidup itu jantung dan paru-paru harus ada dulu, karena itu yang bikin hidup. Ya ada juga, dulu ada juga. Loh ya kalau jantung dan paru-paru semuanya normal menjadikan kita hidup, berarti jantung dan paru-paru harus wujud dulu, karena itu yang menciptakan kita hidup. Ya ada juga ya enggak tahu. Paling-paling nanti statusnya paru-paru jantung hanya dipakai alat Tuhan untuk menjadikan ada kehidupan yang kita kira ada. Padahal sebenarnya kehidupan ini juga enggak ada karena kita tidak tahu. Sing darani urip ku apa ora roh. Kowe roh maknane urip ku apa? Ulama kabeh sing alim-alim darani urip ku apa ora mati ngono tok jawabane. Perkatane ora iso jelasno. Mulane ning Arab al hayat didul mamat sing darani urip iku ora mati. Karena nggak bisa dijelaskan, coba Anda menjelaskan. Kowe urip ku sebabnya apa? Ada nyawanya, nyawa itu di mana? Terus dia tempatnya di mana? Oh, tempatnya di jantung ngene-ngene. Suara iso dijelaskan. Nah, ketika hidup Anda tidak bisa Anda jelaskan, kudune sok ben wayahe tangi sangka kubur juga nggak bisa dijelaskan. Karena wujud kita ya datang tanpa diundang dan tanpa ikhtiar kita. Nanti tangi sangka kubur ya orang nganggo ikhtiar sama kan? Sama-sama ada kesimpulan lillahi rabbil alamin. Nah, tapi manusia atas nama akal sawangannya hidup ini ada alasannya. Karena kita ditangi ada bapak ibu terus kita jadi wujud. Lucu kan? Hidup ini disebut ada sebabnya. Tapi nanti mati songkok kubur terus tangi meneh dianggap nggak punya penyebab. Alasannya sudah dilemah kok. Ono meneh carane piye lah zaman kuwe ora ngono. Dadi ono saiki. Carane piye? Makanya kalau sudah balik-balik bilang jika tangi sangka kubur iku mukhal berarti wujudnya Nabi Adam dan wujud yang sekarang lebih mukhal karena tanpa sebab. Ya tanpa apa? Sebab. Lho nggih to, aneh Nabi Adam mek sampean saiki no. Dadi roh gentayangan dhisik kopo cucuk dadi sakmene iki. Do diutang di kasus do demenan. Aneh budi.
Aneh wujud yang sekarang, karena wujud nanti ning ora-ora mahsyar wujud dari wujud yang sudah ada. Sementara wujud kita yang sekarang dari tidak ada. Lain ngomongane pangeran didik napa hal ata alal insani khidum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Manusia itu harus ingat bahwa dia pernah tidak ada. Dan dari tidak ada ini menjadi ada adalah ayat bahwa wujudnya dia tidak ikhtiarnya dia sendiri. Mulane setan dinyak pangeran. Karo dene kok nyembah setan. Ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Wa ma kuntum muttakhidal mudillina aduda. Setan kok mbok dewak-dewakno piye? Apa setan melok gawe langit bumi? Ora. Apa setan gawe awake dhewe? Ora. Umpama setan gawe awake dhewe mesti dekne milah berpenampilan ganteng, gerduwe wae elek kabeh, wewe ge elek kabeh. Umpama dekne gawe awake dhewe milih dadi napa? Ganteng. Lane tiyang sing pun wusul nak roh setan mlebu neraka. Wah, berarti setan ra hebat, mletene ngono jebule milih nggon neraka. Kudune nak hebat kan milih nggon apa? Swarga. Lho niku mun kersane pangeran nek setan dakok neraka, nak wong apik dakok swarga. Lah iya trimo diatur kok botol ngono ae kan. Artinya jika Anda bilang wis kersane pangeran setan dakok neraka, berarti setan mau koyok botol, koyok watu sing ditata sing duwe. Berarti setan ndak siapa? Siapa. Sama dengan kita ndak siapa? Siapa lam yakun syai'am. Lah nek ora ngerti siapa-siapa terus usul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dadi urip kula mati kula sedanten ikhtiar kula namung kagungane napa jenengan. La syarikalah pun mboten enten tiyang sing sinten mawon mboten enten sing ngatur niku. Terus wa bidzalika umirtu wa ana napa minal muslimin, dan dengan keyakinan niki kita diperintah. Jadi donga iftitah senajan to mboten wajib, tapi itu filosofi dalam hidup. Kersane jenengan napa nggih delok dunya pun bar. Urip ya kersane pangeran, ya mati kersane pangeran. Mula kadang nggih mikir aku nek mati, bar mati jebule gak kiamat-kiamat tak kesuwen dah ngenteni atusan napa tahun misalnya. Anda tidak usah khawatir begitu. Zaman Nabi Adam nganti bapak amak wis saiki 7.000 tahun. Orang protes mbek pangeran, terlambat bisa menyaksikan dunia karena 7.000 tahun yang lalu. Biasanya kan pun tahun pinten 7.000 umur dunia saat ini pun pinten. SM itu kalau menurut penanggalan agama itu 5.000 tahun sebelum Masehi, dihitung Nabi Adam itu. Pokoknya dihitung langit bumi ini 5.000 tahun. Dan saat ini tahun 2000 sekitar 7.000 tahun. Padahal wonten sing ramal umur dunia mau pinten? 7.000 tahun. Jadi enak sing mun diutang-utang mun beres nih mun bar nih mun dianggap bar nih mun munten. Jari ini to. Dieling-eling nggih kula suwun senajan to ilmu niki mun lazim diyakini tiyang Islam. Tapi sampean ulang-ulang. Kados srengenge misal kula nek delok srengenge niku eling. Berarti urip ning swarga selawase-lawas iku mungkin. Karena Allah bisa menciptakan benda yang begitu panas tapi punya daya tahan atusan tahun. Kemudian nak cara discovery ya, nak ngitung malah jutaan tahun yang lalu, malah bawa hitungan kontiwa dari dinosaurus 400 juta tahun. Padahal agama nanggali bumi namung pinten 5.000 tahun sebelum nopo Masehi. Tapi nak cara ngomong ilmuwan jutaan nopo sing hitung ya sopo terus apaan terus. Nggak begini saja kalau sampai melihat matahari misalnya. Matahari itu kan banyak panas sekali. Ternyata Allah bisa mengelola matahari seawet itu ribuan tahun. Apalagi ngelola kita. Kita ini untuk abadi lebih gampang. Karena bahannya tidak panas, nggak gampang rusak. Terus gampang direproduksi, maksudnya gampang digantikan. Maksudnya kan di masa lo kan kena. Kayak Rokin udah anak keriting akeh kok putune kan gampang. Lho kalau mikir mau gampang ya, misalnya buaya gitu masyhur dianggap hewan purba yang terlama. Manusa ilang wis ketok angel. Misalnya kayak buaya mati ana anake meneh, anake ana anene. Nabi Adam kan ngoten. Wong sitok di ketahanan sampai saiki. Gonta-ganti wong. Artinya berarti ada gen Adam yang abadi sampai sekarang kan, karena setiap manusia sekarang berarti ada gennya Adam. Artinya Allah memberi contoh betapa Allah bisa ngatur supaya fisik manusia gen ini abadi. Buktinya Adam nganti saiki kan masih kan? Lho gitu. Pasti di antara jasad kita kan ada unsur Adam.
Lah ya Allah gawe surah, apa meneh kowe sampeyan ning swarga ning neraka, Allah tetap punya cara untuk bikin apa? Mbok piye carane? Tapi melihat Nabi Adam nganti tok sampeyan kan ana bukti Allah duwe cara ngabadekno unsur Adam. Karena tidak mungkin kan dalam diri kita sekarang nggak ada unsur sinten? Adam. Sama ndak oleh bantah. Tapi Adam itu ambak kan pun kapundhut. Tetapi Adam yang sekarang sampai saiki. Mbok tapi ora roh sampean sing turunane Qabil apa sing. Ora roh soalé cek ngono ae. Wong jarene cerita. Qabil iku lahire ning swarga. Dirabekno mbek Labuda sing lahire ning bumi. Labuda ku elek gembrot. Habil lahire ning bumi, rapati ganteng, dirabekno Iklima sing wayu. Lahiran swarga. Rek Qabil gak trimo, wong aku cah ganteng kok dientukno celek. Mane saiki nek ana cah ganteng dientukno celek ra trimo ya kaya Qabil. Nah tapi enggak pikirane Nabi Adam ya ora roh ben silang ben sedengan. Mergo nek elek to elek kan malah musibah kan. Saiki anake ra melok dosa tapi eleke double. Sale kriting untuk kriting, elek untuk elek, fakir untuk fakir kan. Ya memperparah to. Cara kula jan haram. Elek untuk elek rabi cara kula haram. Saiki anake kan ora apa-apa ujug-ujug elek banget lho, ora terima elek napa? Elek napa? Banget. Jadi cerita kan ngoten, walhasil akhirnya tukaran, mergo Qabil gak terima. Pas tukaran dipisah Nabi Adam. Angger sing takor rupe sukses berarti ikhtiare bener. Ya mau Habil nyembelih wedhus, sing Qabil seneng buah-buah. Mulane seneng buah-buah niku rada masalah dianggap simbole wong-wong sing seneng mapan. Mulane kene omah ora usah di buah-buahan akeh-akeh, cukup gedang siton, sesuk kates nek siton ora usah semua buah-buahan wonten. Iku risik kurbane sinten? Qabil. Tapi sing melarat teman-teman yo keliru, dhisik Habil saleh iku omahe cek penuh daging, paham. Perkarane kurbane cek wedhus. Ora pitik, mergo bedigasan pitik no. Jadi ada sebuah toriko sing ngaramno anak buahe mangan pitik. Perkarane wong ku pakwane kaya sing dipangan. Ya repot ta ngono repot. Ya repot lah ngono terus repot. Berarti nek misalnya seneng satu perempuan, ketemu rivalnya langsung perang kan gak mikir. Tapi kalau kau bermikir, jangan nangin kalau itu rasa seneng. Untungnya apa untuk uang ayu rasa seneng, malah mau lorok hati. Terus sudahlah, buruan dialihkan kemana kan gitu. Itu nak mau amin WA nan tukaran lewat SMS, kalau tarung langsung kau bermikir. Tapi kalau kau bermikir, akhirnya berpikir. Perempuan tadi sebenarnya yang disenangi siapa? Oke, ternyata senang Pak Ari. Sudah kita ngalah. Karena ada nikmatnya kan menikahi perempuan yang sama sekali tidak mencintai kita. Tapi kalau nak kau berpikir pokoknya diprovokasi, wah kau kalah mbak A, kau kalah mbak B. Pikirannya kan, ojo sampai kalah. Bareng wis menang ternyata ada emas. Di Quran itu sampai lihat di tafsir Tobari itu ada ayat bal naqzifu bil haqqi 'alal batil fa yadmaquhu fa idza huwa zahid. Qadzafa itu kalau di kamus tak lihat itu takallama bila dalilin. Qadzafa itu ya pokoknya setengahnya. Artinya gini, kebenaran Islam atau kebenaran hak itu kamu taruh sekenanya saja itu tetap menang. Apalagi kamu taruh secara teratur, kamu taruh sekenanya saja itu tetap menang. Sehingga di sini banyak sahabat yang hidup di Cina. Sekarang juga banyak orang alim yang milih hidup di Amerika, banyak orang alim yang milih hidup di Inggris. Dan mereka pede, percaya diri karena kebenaran itu kamu letakkan di mana saja, itu tetap akan menang, akan menemukan momentum kemenangannya. Misalnya gini, contoh paling gampang. Dulu para peneliti, seorang lagi dulu para peneliti itu ya datang kemana-mana, termasuk Ibnu Battuta, termasuk Ibnu Khaldun, ya semua peneliti itu suka neliti. Setelah diteliti, Quran itu satu-satunya kitab suci yang membicarakan sains, misalnya tentang falak, tentang astronomi, tentang asal-usul kejadian manusia, kejadian makhluk. Juga bicara tentang geografi, geologis, semuanya. Sementara kitab lain hanya cerita tentang mawaid wal hikam wal ibar. Jadi diteliti kayak apa, pada akhirnya hak ini yang menang. Bal naqzifu bil haqqi 'alal batil fayadmahu fa idza huwa zahid.
Saya berkali-kali cerita, ada ulama yang ahli matematika. Ketika ditanya kenapa kamu suka ngajar matematika, sampai muridnya itu ragu, ini guruku mlebu swarga ta ora, penggaweane mulang matematika. Jadi para muridnya bermimpi bahwa Imam Amudi itu disuruh ngajar para malaikat. Dan itu pede betul ya. Kata Allah, ini ulama saya yang iman kepada saya setingkat iman kamu. Dari malaikat itu tidak mungkin Gusti, kita menyaksikan langsung engkau, sementara ini di bumi nggak menyaksikan jenengan. Kenapa bisa sepede dan seyakin itu? Akhirnya Imam Amudi disuruh ngajarin matematika. Jadi Anda kalau profesor itu nanti harus sempat ngajari malaikat, itu baru benar-benar profesor. Jadi nanti di akhirat ngajari siapa? Malaikat. Jadi ada seminar yang melibatkan banyak malaikat, narasumbernya itu seorang profesor. Itu ketika kenapa engkau begitu yakin kalau Allah itu Tuhan dan Allah itu Al-Wahidus Shomad. Terus Imam Amudi mulai nulis angka gak beraturan, 2, 3, 4, 5 sampai 1 miliar, 1 triliun, pokoknya gak beraturan. Kata beliau, nisbatus naini wasalasa ila ma la nihayatalaha iku nisbatul far'i ilal asli. Mbok angka sebanyak apapun, 2 dibanding 1 ya far'ul wahid, 3 dibanding 1 ya far'ul wahid, semua angka yang enggak terhingga pun dibanding 1 semuanya far'ul wahid. Semua angka sebanyak apapun itu cabang dari angka 1. Fakullu hadhil awalim far'un minal wahidis shomad, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakil malaikat tepuk tangan, iya juga. Jadi begitu juga ada ulama itu ahli gambar. Saya dulu ngaji sama Mbah Mun Al-Husunul Hamidiyah, itu kitabnya itu banyak gambarnya. Dan gale gambar yang ngawur betul, mangga ahli gambar. Saya epol lah, sempurna lele. Semua gambar bangunan, gambar sapi, pokoknya gambar. Ternyata dia menemukan Tuhan itu dari gambar. Gambar serapi ini atau seruwet ini sama. Gambar rapi sama ruwet itu sama kalau dalam pandangan tauhid. Dimulai minan nuqtah al-wahidah. Cek gambar sing rapi, sing indah, cek gambarmu elek, dimulai dari 1 titik, dan titik ini nuqtatil wujud, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nek ora ahli tauhid gak penting gambare api, menang lomba atau ora penting. Butuhe hadis surah ini gambar baik yang rapi maupun ndak adalah min nuqtah dari 1 titik. Ya, alam raya sebanyak ini mbok gambar mbok ora, mulai Mars sampai Jupiter kuatnya, semua bentuknya yang banyak ini semuanya min nuqtatil wujud, itu dari titik wujud, yaitu Allah Subhanahu. Di sini hebatnya ulama-ulama, mbok dia pengajar matematika, mbok pengajar gambar, semuanya dipakai perangkat untuk tauhid. Nah, itu kan juga bagian dari Islam damai, Islam yang sangat tidak perlu perang untuk orang dipaksa Islam. Nggak perlu provokatif kayak tadi pidatonya rektor jenengan tadi. Jadi ciri utama ilmuwan tuh kalau ngomong datar tapi logikanya nggak terbantahkan, itu ciri khas ilmuwan. Kalau ciri khas politikus kalau ngomong itu keras, provokatif lah kira-kira gitu. Tapi isinya biasa. Nah, saya berharap nanti semua profesor doktor itu datar tapi isinya kualitasnya bagus ini. Mantap. Jadi makanya terus kata ulama, kenapa diistilahkan balnat zifu bil haqqi? Kenapa pakai qadzafa sementara qadzafa maknanya takallama bila dalil? Maksudnya bila dalil di sini itu min ghairi ikhtiyajin ila dalilin. Kebenaran itu memang nggak butuh dalil. Apa kita perlu dalilnya apa? Buktinya apa? Kalau 3 itu cabang dari 1. Wong gendeng yakin yang takut gitu pas orang gendeng. Wong 3 cabang dari 1 kok ditanyakan buktinya apa? Itu min awalil bidah. Pertama orang pasti tahu kalau 3 itu far'ul wahid, 1 juta juga far'ul wahid, 1 miliar juga far'ul. Gambar yang sebanyak apapun ya dimulai dari 1 titik, cek gambar bener maupun yang tidak. Akhirnya apa? Ulama dulu itu sebegitu rileks nerangkan tauhid. Lalu kenapa asma ini yang ya ini kan khas NU ya, khas pesantren. Sebenarnya saya keberatan pakai istilah khas NU, pakai khas pesantren, karena NU itu anaknya pesantren, jangan dibalik pesantren anaknya NU, karena sebelum ada NU itu ada pesantren. Tapi kayaknya Unisma lebih suka pakai bahasa NU, dan saya ya agak-agak orderan yang terpaksa disuruh ngomong. Ini agak
Apa ya, agak kacau sebetulnya ini, agak kacau. Jadi NU itu sama pesantren itu tua pesantren. Jadi NU dilahirkan pesantren, bukan dibalik pesantren dilahirkan NU. Sehingga barokahnya didirikan pesantren ini, kadang nyuwun sewu sekali berbahas Hasyim itu kadang ide besar beliau itu ora dituruti wong NU. Jadi Mbah Hasyim cara kula kok dadi Mbah Hasyim ya mangkel. Mbah Hasyim itu ngarang meno kentong. Nggih ngarang meno beduk, tapi NU nganggo kentong. Dan uniknya Mbah Hasyim enggak tersinggung. Karena ciri khas pesantren itu membolehkan perbedaan apa? Pendapat. Itu masyhur khilafnya Mbah Hasyim sama Mbah Fakih Mas Kumambang itu sampai dikitabkan. Saling ngeritik, saling macam-macam lah. Jadi cara berpikir tahu ada, juga nggak tahu alasannya kenapa. Yang jelas di luar ikhtiar kita. Setelah kita katanya punya akal ya, saya bilang lagi loh. Setelah kita katanya punya akal terus bilang kita masih hidup karena orang kelindes truk, karena nggak kena penyakit, karena jantung kita normal, paru-paru kita normal. Terus kita bilang hidup. Jadi gitu atas nama kebodohan bilang kita hidup karena jantung kita normal, paru-paru kita normal, semuanya normal. Maka kita hidup. Nah ditakoi, lalu kapan kita mati? Setelah jantungnya rusak, paru-parunya rusak, terus kita mati. Tapi orang yang sama kalau ada bilang berarti yang menjadikan hidup itu jantung dan paru-paru. Lalu berarti zaman kita belum hidup itu jantung dan paru-paru harus ada dulu karena itu yang bikin hidup. Ya ada juga, dulu ya ada juga. Loh ya kalau jantung dan paru-paru semuanya normal menjadikan kita hidup, berarti jantung dan paru-paru harus wujud dulu karena itu yang menciptakan kita hidup. Ya ada juga ya enggak tahu. Paling-paling nanti statusnya paru-paru jantung hanya dipakai alat Tuhan untuk menjadikan ada kehidupan yang kita kira ada. Padahal sebetulnya kehidupan ini juga enggak ada karena kita tidak tahu. Sing darani urip iku apa ora roh. Kowe roh maknane urip apa? Ulama kabeh sing alim-alim darani urip apa ora mati ngono tok jawabane. Perkatane ora iso jelasno. Walane ning Arab al hayat bidul mamat sing darani urip iku ora mati. Karena nggak bisa dijelaskan, coba Anda menjelaskan. Kowe urip ku sebabnya apa? Ada nyawanya, nyawa itu di mana? Terus dia tempatnya di mana? Oh, tempatnya di jantung ini. Suara iso dijelaskan. Nah, ketika hidup Anda tidak bisa Anda jelaskan, kudune sok ben wae tangi sangka kubur juga nggak bisa dijelaskan. Karena wujud kita ya datang tanpa diundang dan tanpa ikhtiar kita. Nanti tangi sangka kubur ya orang nganggo ikhtiar sama kan? Sama-sama ada kesimpulan lillahi rabbil alamin. Nah, tapi manusia atas nama akal sawangan hidup ini ada alasannya. Karena kita ditangi ada bapak ibu terus kita jadi wujud. Lucu kan? Hidup ini disebut ada sebabnya. Tapi nanti mati sangka kubur terus tangi meneh dianggap enggak punya penyebab. Alasannya sudah dilemah kok. Ono meneh carane piye? Lah zaman kuwe ora ngono. Dadi ono saiki. Carane piye? Makanya kalau surah balik-balik bilang jika tangi sangka kubur iku mukhal berarti wujudnya Nabi Adam dan wujud yang sekarang lebih mukhal karena tanpa sebab. Ya tanpa apa? Sebab. Lho nggih to, aneh Nabi Adam mbek sampean saiki no. Dadi roh gentayangan dhisik kopo cucuk dadi sakmene iki. Do diutang di kasus do demenan. Aneh budi. Aneh wujud yang sekarang karena wujud nanti ning ora-ora mahsyar wujud dari wujud yang sudah ada. Sementara wujud kita yang sekarang dari tidak ada. Lain ngumalane pangeran didik napa hal ata alal insani khilum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Manusia itu harus ingat bahwa dia pernah tidak ada. Dan dari tidak ada ini menjadi ada adalah ayat bahwa wujudnya dia tidak ikhtiarnya dia sendiri. Mulane setan dinyak pangeran. Karo dene kok nyembah setan. Ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Wa ma kuntum muttakhidal mudillina aduda. Setan kok mbok dewak-dewakno piye? Apa setan melok gawe langit bumi? Ora. Apa setan gawe awake dhewe? Ora. Umpama setan gawe awake dhewe mesti dekne milah berpenampilan ganteng, gerduwe wae elek kabeh, wewe ge elek kabeh. Umpama dekne gawe awake dhewe milih dadi napa? Ganteng. Mulane tiyang sing pun wusul nak roh setan mlebu neraka. Wah, berarti setan ra hebat, mletene ngono jebule milih nggon neraka. Kudune nak hebat kan milih nggon apa? Swarga. Lho niku mun kersane pangeran nek setan dakok neraka nak wong apik dakok swarga. Lah iya trimo diatur kok botol ngono ae kan.
Artinya jika Anda bilang wis kersane pangeran, setan kok neraka, berarti setan mau koyok botol, koyok watu sing ditoto sing duwe. Berarti setan ndak siapa? Siapa. Sama dengan kita ndak siapa? Siapa. Lam yakun syai'am. Lah nek ora ngerti siapa-siapa terus usul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi urip kula mati kula sedanten ikhtiar kula namung kagungane napa? Jenengan. La syarikalah pun mboten enten tiyang sing sinten mawon mboten enten sing ngatur niku. Terus wa bidzalika umirtu wa ana napa minal muslimin, dan dengan keyakinan niki kita diperintah. Jadi donga iftitah senajan to mboten wajib tapi itu filosofi dalam hidup. Kersane jenengan napa nggih delok dunya pun bar. Urip ya kersane pangeran ya mati kersane pangeran. Mula kadang nggih mikir aku nek mati bar mati jebule gak kiamat-kiamat tak kesuwen cah ngenteni atusan napa tahun misalnya. Anda tidak usah khawatir begitu. Zaman Nabi Adam nganti bapak amak wis saiki 7.000 tahun. Kok ora protes mbek pangeran? Terlambat Gusti saya menyaksikan dunia karena 7.000 tahun yang lalu. Biasanya kan pun tahun pinten 7.000 umur dunia sakniki pun pinten. SM itu kalau menurut penanggalan agama itu 5.000 tahun. Sebelum Masehi dihitung Nabi Adam itu, pokoknya dihitung langit bumi ini 5.000 tahun. Dasar ini tahun 2000 sekitar 7.000 tahun. Padahal wonten sing ramal umur dunia mau pinten? 7.000 tahun. Jadi enak sing mun diutang-utang mun beres nih mun bar nih mun dianggap bar nih mun ten. Jari ini to. Dieling-eling nggih kula suwun senajan to ilmu niki mun lazim diyakini tiang Islam. Tapi sampean ulang-ulang. Kados srengenge. Jadi kula nek delok srengenge niku eling. Berarti urip ning swarga selawase-lawas iku mungkin. Karena Allah bisa menciptakan benda yang begitu panas tapi punya daya tahan atusan tahun. Kemudian nak cara discovery ya, nak ngitung malah jutaan tahun yang lalu, malah bawa hitungan kontiwa dari dinosaurus 400 juta tahun. Padahal agama nanggali bumi namun pinten 5.000 tahun sebelum nopo Masehi. Tapi nak cara ngomong ilmuwan jutaan nopo sing hitung ya sopo terus apaan terus. Nggak begini saja kalau sampai melihat matahari misalnya. Matahari itu kan bahannya panas sekali. Ternyata Allah bisa mengelola matahari seawet itu ribuan tahun. Apalagi ngelola kita. Kita ini untuk abadi lebih gampang. Karena bahannya tidak panas, nggak gampang rusak. Terus gampang direproduksi, maksudnya gampang digantikan. Maksudnya yang di masa lo kan kena. Kayak Rogen udah anak keriting akeh kok putune kan gampang. Lho kalau mikir mau gampang ya, misalnya buaya gitu masyhur dianggap hewan purba yang terlama. Manusa ilang wis ketok angel. Misalnya kayak boyo mati ana anake meneh, anake ana anake. Nabi Adam kan ngoten. Wong sitok di ketahanan sampai saiki. Gonta-ganti wong. Artinya berarti ada gen Adam yang abadi sampai sekarang kan, karena setiap manusia sekarang berarti ada gennya ada. Artinya Allah memberi contoh betapa Allah bisa ngatur supaya fisik manusia gen ini abadi. Buktinya Adam nganti saiki kan masih kan? Lho nggih to, pasti di antara jasad kita kan ada unsur Adam. Lah ya Allah gawe sura, apa meneh kowe sampeyan swarga ning neraka, Allah tetap punya cara untuk bikin abadi. Mbok piye carane? Tapi melihat Nabi Adam nganti tok sampeyan kan ana bukti Allah duwe cara ngabadekno unsur Adam. Karena tidak mungkin kan dalam diri kita sekarang nggak ada unsur sinten? Adam. Sama ndak oleh bantah. Tapi Adam itu ambak kan pun kapundhut. Tetapi Adam yang sekarang sampai sampean saiki. Mbok tapi ora roh sampean sing turunane Qabil apa sing ora roh soalé cek ngono ae. Wong jarene cerita Qabil iku lahire ning swarga. Dirabekno mbek Labuda sing lahire ning bumi. Labuda ku elek gembrot. Habil lahire ning bumi, rapati ganteng, dirabekno Iklima sing wayu. Lahiran swarga. Rek Qabil gak trimo, wong aku cah ganteng kok dientukno celek. Mane saiki nek ana cah ganteng dientukno celek ra trimo ya kaya Qabil. Lah tapi enggak pikirane Nabi Adam ya ora roh ben silang ben sedengan. Mergo nek elek to elek kan malah musibah kan.
Saiki anake ra melok dosa tapi eleke double. Misale keriting untuk keriting, elek untuk elek, fakir untuk fakir kan ya memperparah to. Cara kula jan haram. Elek untuk elek rabi cara kula haram. Saiki anake kan ora apa-apa ujug-ujug elek banget lho, ora terima elek napa? Elek napa? Banget. Jadi cerita kan ngoten, walhasil akhirnya tukaran, mergo Qabil gak terima. Pas tukaran dipisah Nabi Adam. Angger sing takor rupe sukses berarti ikhtiare bener. Ya mau Habil nyembelih wedhus, sing Qabil seneng buah-buah. Mulane seneng buah-buah niku rada masalah, dianggap simbole wong-wong sing seneng mapan. Mulane kene Umar ora di buah-buahan akeh-akeh, cukup gedang siton, sesuk katesne siton, ora usah semua buah-buahan wonten. Iku dhisik kurbane sinten? Qabil. Tapi sing melarat teman-teman yo keliru, dhisik Habil saleh iku omahe cek penuh daging, paham ya? Perkarane kurbane cek wedhus. Ora pitik, mergo bedigasan pitik niku. Jadi ada sebuah toriko sing ngaramno anak buahe mangan pitik. Perkarane wong ku pakwane kaya sing dipangan. Ya repot ta ngoten iki. Repot. Ya repot lah ngono terus repot. Berarti nak saya seneng satu perempuan, ketemu rivalnya langsung perang kan gak mikir. Tapi kalau kau bermikir, jangan nangin kalau itu rasa seneng. Untungnya apa untuk uang ayu rasa seneng, malah mau loro hati. Terus jalan buruan dialihkan kemana kan gitu. Itu nak mau amin WA nan tukaran lewat SMS atau tarung langsung atau bermikir. Tapi kalau kau bermikir, akhirnya berpikir. Perempuan tadi sebenarnya yang disenangi siapa? Oke, ternyata senang Pak Ridho. Sudah kita ngalah. Karena tidak ada nikmatnya kan menikahi perempuan yang sama sekali tidak mencintai kita. Tapi kalau kau berpikir pokoknya diprovokasi, wah saya kalah mbak A, saya kalah mbak B. Pikirannya kan, oh sampai kalah. Bareng wis menang ternyata ada emas. Di Quran itu sampai lihat di tafsir Tabari itu ada ayat bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil saya demautuhu fa idza huwa zahid. Qadzafa itu kalau di kamus tak lihat itu takallama bila dalilin. Qadzafa itu ya pokoknya setengahnya. Artinya gini, kebenaran Islam atau kebenaran hak itu kamu taruh sekenanya saja itu tetap menang. Apalagi kamu taruh secara teratur, kamu taruh sekenanya saja itu tetap menang. Sehingga di sini banyak sahabat yang hidup di Cina. Sekarang juga banyak orang alim yang milih hidup di Amerika, banyak orang alim yang milih hidup di Inggris. Dan mereka pede, percaya diri karena kebenaran itu kamu letakkan di mana saja, itu tetap akan menang, akan menemukan momentum kemenangannya. Misalnya gini, contoh paling gampang. Dulu para peneliti, seorang lagi dulu para peneliti itu ya datang kemana-mana, termasuk Ibnu Battuta, termasuk Ibnu Khaldun, ya semua peneliti itu suka neliti. Setelah diteliti, Quran itu satu-satunya kitab suci yang membicarakan sains, misalnya tentang falak, tentang astronomi, tentang asal-usul kejadian manusia, kejadian makhluk, juga bicara tentang geografi, geologis, semuanya. Sementara kitab lain hanya cerita tentang mawaid wal hikam wal ibar. Jadi diteliti kayak apa, pada akhirnya hak ini yang menang. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmahu fa idza huwa zahid. Saya berkali-kali cerita, ada ulama yang ahli matematika. Ketika ditanya kenapa kamu suka ngajar matematika, sampai muridnya itu ragu, ini guruku mbus warga ta ora, penggaweane mulang matematika. Tapi para muridnya bermimpi bahwa Imam Amudi itu disuruh ngajar para malaikat. Dan itu pede betul ya. Kata Allah, ini ulama saya yang iman kepada saya setingkat iman kamu. Jadi malaikat itu tidak mungkin Gusti kita menyaksikan langsung engkau, sementara ini di bumi nggak nyaksikan jenengan. Kenapa bisa sepede dan seyakin itu? Akhirnya Imam Amudi disuruh ngajarin matematika. Jadi Anda kalau profesor itu nanti harus sempat ngajari malaikat, itu baru benar-benar profesor. Jadi nanti di akhirat ngajari siapa? Malaikat. Jadi ada seminar yang melibatkan banyak malaikat, narasumbernya itu seorang profesor. Itu ketika kenapa engkau begitu yakin kalau Allah itu Tuhan dan Allah itu Al-Wahidus Shomad. Terus Imam Amudi mulai nulis angka gak beraturan, 2, 3, 4, 5 sampai 1 miliar, 1 triliun, semuanya gak beraturan.
Kata beliau, nisbatus naini wasalasa ila ma la nihayatalaha iku nisbatul far'i ilal asli. Mbok angka sebanyak apapun, 2 dibanding 1 ya far'ul wahid, 3 dibanding 1 ya far'ul wahid, semua angka yang enggak terhingga pun dibanding 1 semuanya far'ul wahid. Semua angka sebanyak apapun itu cabang dari angka 1. Fakullu hadhil awalim far'un minal wahidis somad, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakil malaikat tepuk tangan, iya juga. Jadi begitu juga ada ulama itu ahli gambar. Saya dulu ngaji sama Mbah Mun Al-Husunul Hamidiyah, itu kitabnya itu banyak gambarnya. Dan gale gambar yang ngawur betul, mangga ahli gambar. Saya lepol, terus sempurna lele. Semua gambar bangunan, gambar sapi, pokoknya gambar. Ternyata dia menemukan Tuhan itu dari gambar. Gambar serapi ini atau seruwet ini sama. Gambar rapi sama ruwet itu sama kalau dalam pandangan tauhid. Dimulai minan nuqtah al-wahidah. Kowe cek gambar sing rapi sing indah, cek gambarmu elek, dimulai dari 1 titik, dan titik ini nuqtatil wujud, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nek ora ahli tauhid gak penting gambare api, menang lomba atau ora penting. Butuhe hadis surah ini gambar baik yang rapi maupun ndak adalah min nuqtah dari 1 titik. Nah, alam raya sebanyak ini mbok gambar mbok ora, mulai Mars sampai Jupiter kuateh, semua bentuknya yang banyak ini semuanya min nuqtatil wujud, yaitu dari titik wujud, yaitu Allah Subhanahu. Di sini hebatnya ulama-ulama, mbok dia pengajar matematika, mbok pengajar gambar, semuanya dipakai perangkat untuk tauhid. Nah, itu kan juga bagian dari Islam damai, Islam yang sangat tidak perlu perang untuk orang dipaksa Islam. Nggak perlu provokatif kayak tadi pidatonya rektor jenengan tadi. Jadi ciri utama ilmuwan tuh kalau ngomong datar tapi logikanya nggak terbantahkan, itu ciri khas ilmuwan. Kalau ciri khas politikus kalau ngomong itu keras, provokatif lah kira-kira gitu. Tapi isinya biasa. Nah, saya berharap nanti semua profesor doktor itu datar tapi isinya kualitasnya bagus ini. Mantap. Jadi makanya terus kata ulama, kenapa diistilahkan balnat zifu bil haqqi? Kenapa pakai qadzafa sementara qadzafa maknane takallama bila dalil? Maksudnya bila dalil di sini itu min ghairi ikhtiyajin ila dalilin. Kebenaran itu memang enggak butuh dalil. Apa kita perlu dalilnya apa? Buktinya apa? Kalau 3 itu cabang dari 1. Wong gendeng yang takok gitu pas orang gendeng. Wong 3 cabang dari 1 kok ditanyakan buktinya apa? Itu min awalil bidah. Pertama orang pasti tahu kalau 3 itu far'ul wahid. 1 juta juga far'ul wahid. 1 miliar juga far'ul. Gambar yang sebanyak apapun ya dimulai dari 1 titik. Cek gambar benar maupun yang tidak. Akhirnya apa? Ulama dulu itu sebegitu rileks nerangkan tauhid. Lalu kenapa asma ini yang ya ini kan khas NU ya, khas pesantren. Sebenarnya saya keberatan pakai istilah khas NU, pakai khas pesantren karena NU itu anaknya pesantren, jangan dibalik pesantren anaknya NU, karena sebelum ada NU itu ada pesantren. Tapi kayaknya Unisma lebih suka pakai bahasa NU dan saya ya agak orderan yang terpaksa disuruh ngomong. Ini agak apa ya, agak kacau sebetulnya ini, agak kacau. Jadi NU itu sama pesantren itu tua pesantren. Jadi NU dilahirkan pesantren, bukan dibalik pesantren dilahirkan NU. Sehingga barokahnya didirikan pesantren ini, kadang nyuwun sewu sekali berbahashim itu kadang ide besar beliau itu ora dituruti wong NU. Jadi Mbah Hasim cara kula kok dadi Mbah Hasim ya mangkel. Mbah Hasim itu ngarangno kentong. Nggih ngaramno beduk, tapi NU nganggo kentong. Dan uniknya Mbah Hasim enggak tersinggung. Karena ciri khas pesantren itu membolehkan perbedaan apa? Pendapat. Itu masyhur khilafnya Mbah Hasim sama Mbah Fakih Mas Kumambang itu sampai dikitabkan. Saling ngeritik, saling macam-macam lah. Jadi cara berpikir tahu ada, juga nggak tahu alasannya kenapa. Yang jelas di luar ikhtiar kita. Setelah kita katanya punya akal ya, saya bilang lagi loh. Setelah kita katanya punya akal terus bilang kita masih hidup karena orang kelindes truk, karena nggak kena penyakit, karena jantung kita normal, paru-paru kita normal. Terus kita bilang hidup.
Jadi kita atas nama kebodohan bilang kita hidup karena jantung kita normal, paru-paru kita normal, semuanya normal. Maka kita hidup. Nah ditakoi, lalu kapan kita mati? Setelah jantungnya rusak, paru-parunya rusak, terus kita mati. Tapi orang yang sama kalau ada bilang, berarti yang menjadikan hidup itu jantung dan paru-paru. Lalu berarti zaman kita belum hidup itu jantung dan paru-paru harus ada dulu, karena itu yang bikin hidup. Ya ada juga, dulu ada juga. Loh ya kalau jantung dan paru-paru semuanya normal menjadikan kita hidup, berarti jantung dan paru-paru harus wujud dulu karena itu yang menciptakan kita hidup. Ya ada juga ya enggak tahu. Paling-paling nanti statusnya paru-paru jantung hanya dipakai alat Tuhan untuk menjadikan ada kehidupan yang kita kira ada. Padahal sebenarnya kehidupan ini juga enggak ada karena kita tidak tahu. Sing darani urip ku apa ora roh. Roh maknane urip apa? Ulama kabeh sing alim-alim darani urip apa ora mati ngono tok jawabane. Perkataane ora iso jelasno. Walane ning Arab al hayat didul mamat sing darani urip iku ora mati. Karena nggak bisa dijelaskan. Coba Anda menjelaskan. Kowe urip ku sebabnya apa? Ada nyawanya. Nyawa itu di mana? Terus dia nempatnya di mana? Oh, nempatnya di jantung ngene-ngene. Ora iso dijelasno. Nah, ketika hidup Anda tidak bisa Anda jelaskan, kudune sok ben wayahe tangi sangka kubur juga gak bisa dijelaskan. Karena wujud kita ya datang tanpa diundang dan tanpa ikhtiar kita. Nanti tangi sangka kubur ya orang nganggo ikhtiar sama kan? Sama-sama ada kesimpulan lillahi rabbil alamin. Nah, tapi manusia atas nama akal sawangan hidup ini ada alasannya. Karena kita ditangi ada bapak ibu terus kita jadi wujud. Lucu kan? Hidup ini disebut ada sebabnya. Tapi nanti mati, songkok kubur terus tangi meneh dianggap gak punya penyebab. Alasannya sudah dilemah kok. Ono meneh carane piye lah zaman kuwe ora ngono. Dadi ono saiki. Carane piye? Makanya kalau sudah balik-balik bilang, jika tangi songkok kubur iku mukhal, berarti wujudnya Nabi Adam dan wujud yang sekarang lebih mukhal karena tanpa sebab. Ya tanpa apa? Lho nggih to, aneh Nabi Adam mbek sampean saiki no. Dadi roh gentayangan dhisik kopo juk-juk dadi sakmen iki. Do diutang, di kasus, do demenan. Aneh budi. Aneh wujud yang sekarang karena wujud nanti ning ora-ora mahsyar wujud dari wujud yang sudah ada. Sementara wujud kita yang sekarang dari tidak ada. Lain mulane pangeran didik napa hal ata alal insani khidum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Manusia itu harus ingat bahwa dia pernah tidak ada. Dan dari tidak ada ini menjadi ada adalah ayat bahwa wujudnya dia tidak ikhtiarnya dia sendiri. Mulane setan dinyak pangeran. Karo dene kok nyembah setan. Ma asyattuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Wa ma kuntum muttakhidal mudillina aduda. Setan kok mbok dewak-dewakno piye? Apa setan melok gawe langit bumi? Ora. Apa setan gawe awake dhewe? Ora. Umpama setan gawe awake dhewe mesti dekne milah berpenampilan ganteng, gerduwe wae elek kabeh, wewe ge elek kabeh. Umpama dekne gawe awake dhewe milih dadi napa? Ganteng. Mulane tiyang sing pun wusul nak roh setan mlebu neraka. Wah, berarti setan ra hebat, mletene ngono jebule milih nggon neraka. Kudune nak hebat kan milih nggon apa? Swarga. Lho niku mun kersane pangeran nek setan dakok neraka, nak wong apik dakok swarga. Lah iya trimo diatur kok botol ngono ae kan. Hanya jika Anda bilang wis kersane pangeran setan dakok neraka, berarti setan mau koyok botol, koyok watu sing ditata sing duwe. Berarti setan ndak siapa? Siapa. Sama dengan kita ndak siapa? Siapa lam yakun syai'am. Lah nek ora ngerti siapa-siapa terus usul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi urip kula mati kula sedanten ikhtiar kula namung kagungane napa jenengan. La syarika lampun mboten enten tiyang sing sinten mawon mboten enten sing ngatur niku. Sebab bidzalika jika umirtu wa ana napa minal muslimin, dan dengan keyakinan niki kita diperintah. Jadi donga iftitah senajan to mboten wajib tapi itu filosofi dalam hidup. Kersane jenengan napa wis delok dunya pun bar. Urip ya kersane pangeran ya mati kersane pangeran. Mula kadang nggih mikir aku nek mati bar mati jebule gak kiamat-kiamat tak kesuwen cah ngenteni atusan napa tahun misalnya. Anda tidak usah khawatir begitu. Zaman Nabi Adam nganti bapak amak wis saiki 7.000 tahun.
Kok ora protes mbek pangeran? Terlambat Gusti saya menyaksikan dunia karena 7.000 tahun yang lalu. Biasanya kan pun tahun pinten 7.000. Umur dunia saat ini pun pinten. SM itu kalau menurut penanggalan agama itu 5.000 tahun. Sebelum Masehi dihitung Nabi Adam itu. Pokoknya dihitung langit bumi ini 5.000 tahun. Dan saat ini tahun 2000 sekitar 7.000 tahun. Padahal wonten sing ramal umur dunia mau pinten? 7.000 tahun. Jadi enak sing mun diutang-utang mun beres nih mun bar nih mun dianggap bar nih mun teh nih. Jari ini to. Dieling-eling nggih kula suwun senajan to ilmu niki mun lazim diyakini tiyang Islam. Tapi sampean ulang-ulang. Kados srengenge. Jadi kula nek delok srengenge niku eling. Berarti urip ning swarga selawase-lawas iku mungkin. Karena Allah bisa menciptakan benda yang begitu panas tapi punya daya tahan ratusan tahun. Kemudian nak cara discovery ya nak ngitung malah jutaan tahun yang lalu, malah mau bawa hitungan kontiwa dari dinosaurus 400 juta tahun. Padahal agama nanggali bumi namun pinten 5.000 tahun sebelum nopo Masehi. Tapi nak cara ngomong ilmuwan jutaan nopo sing ngitung ya sopo terus apaan terus. Nah begini saja kalau sampai melihat matahari misalnya. Matahari itu kan banyak panas sekali. Ternyata Allah bisa mengelola matahari seawet itu ribuan tahun. Apalagi ngelola kita. Kita ini untuk abadi lebih gampang. Karena bahannya tidak panas, nggak gampang rusak. Terus gampang direproduksi, maksudnya gampang digantikan. Maksudnya kan di masa lalu kan kena. Kayak Rogen udah anak keriting akeh kok putune kan gampang. Lho kalau mikir mau gampang ya, misalnya buaya gitu masyhur dianggap hewan purba yang terlama. Manusa ilang wis ketok angel. Misalnya kayak buaya mati ana anake meneh, anake ana anake. Nabi Adam kan ngoten. Wong sitok di ketahanan sampai saiki. Gonta-ganti wong. Artinya berarti ada gen Adam yang abadi sampai sekarang kan, karena setiap manusia sekarang berarti ada gennya Adam. Artinya Allah memberi contoh betapa Allah bisa ngatur supaya fisik manusia gen ini abadi. Buktinya Adam nganti saiki kan masih kan? Lho nggih to, pasti di antara jasad kita kan ada unsur Adam. Lah ya Allah gawe sura, apa meneh kowe sampeyan swarga ning neraka, Allah tetap punya cara untuk bikin abadi. Mbok piye carane? Tapi melihat Nabi Adam nganti tok sampeyan kan ana bukti Allah duwe cara ngabadekno unsur Adam. Karena tidak mungkin kan dalam diri kita sekarang nggak ada unsur sinten? Adam. Sama ndak oleh bantah. Tapi Adam iki ambak kan pun kapundhut. Tetapi Adam yang sekarang sampai sampean saiki. Mbok tapi ora roh sampean sing turunane Qabil apa sing. Ora roh pokoke cek ngono ae. Wong jarene cerita Qabil iku lahire ning swarga. Dirabekno mbek Labuda sing lahire ning bumi. Labuda ku elek gembrot. Habil lahire ning bumi, rapati ganteng, dirabekno Iklima sing wayu. Lahiran swarga. Rek Qabil gak trimo, wong aku cah ganteng kok dientukno cah elek. Mane saiki nek ana cah ganteng dientukno cah elek ra trimo ya koyo Qabil. Nah tapi enggak pikirane Nabi Adam ya ora roh ben silang ben sedengan. Mergo nek elek entuk elek kan malah musibah kan. Saiki anake ra melok dosa tapi eleke double. Misale keriting untuk keriting, elek untuk elek, fakir untuk fakir kan. Ya memperparah to. Cara kula jan haram. Elek untuk elek rabi cara kula haram. Saiki anake kan ora roh apa-apa ujug-ujug elek banget lho, ora terima elek apa? Elek napa? Banget. Jadi cerita kan ngoten, walhasil akhirnya tukaran, mergo Qabil gak terima. Pas tukaran dipisah Nabi Adam. Angger sing takor rupe sukses berarti ikhtiari bener. Ya mau Habil nyembelih wedhus, sing Qabil seneng buah-buah. Mulane seneng buah-buah niku rada masalah, dianggap simbole wong-wong sing seneng mapan. Mulane kene Umar ora usah di buah-buahan akeh-akeh, cukup gedang siton, sesuk kates nek siton, ora usah semua buah-buahan wonten. Kok iku dhisik kurbane sinten? Qabil. Tapi sing melarat teman-teman yo keliru, dhisik Habil saleh iku omahe cek penuh daging, paham? Perkarane kurbane cek wedhus. Ora pitik, mergo budigasan pitik no. Jadi ada sebuah toriko sing ngaramno anak buahe mangan pitik. Perkarane wong ku pakwane kaya sing dipangan.
Ya repot aku tadi. Repot. Ya repot aku terus repot. Berarti tidak saya senang satu perempuan, ketemu rivalnya langsung perang kan gak mikir. Tapi kalau kau bermikir, jangan nangin cawe itu rasa seneng. Untungnya apa untuk uang aja rasa seneng, malah mau lorok hati. Terus sudahlah, buruan dialihkan kemana kan gitu. Itu nak mau amin WA nan tukaran lewat SMS atau tarung langsung atau bermikir. Tapi kalau kau bermikir, akhirnya berpikir perempuan tadi sebenarnya yang disenangi siapa? Oke, ternyata senang Pak Erick. Sudah kita ngalah karena tidak ada nikmatnya kan menikahi perempuan yang sama sekali tidak mencintai kita. Tapi kalau nak kau berpikir pokoknya diprovokasi, oh saya kalah mbak A, saya kalah mbak B, pikirannya kan ojo sampai kalah bareng wis menang ternyata ada mas. Di Quran itu sampai lihat di tafsir Tabari itu ada ayat bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahid. Qadhafa itu kalau di kamus tak lihat itu takallama bila dalilin. Qadhafa itu ya pokoknya setengahnya. Artinya gini, kebenaran Islam atau kebenaran hak itu kamu taruh sekenanya saja itu tetap menang. Apalagi kamu taruh secara teratur, kamu taruh sekenanya saja itu tetap menang. Sehingga di sini banyak sahabat yang hidup di Cina. Sekarang juga banyak orang alim yang milih hidup di Amerika, banyak orang alim yang milih hidup di Inggris. Dan mereka pede, percaya diri karena kebenaran itu kamu letakkan di mana saja, itu tetap akan menang, akan menemukan momentum kemenangannya. Misalnya gini, contoh paling gampang. Dulu para peneliti, seorang lagi dulu para peneliti itu ya datang kemana-mana, termasuk Ibnu Battuta, termasuk Ibnu Khaldun, ya semua peneliti itu suka neliti. Setelah diteliti, Quran itu satu-satunya kitab suci yang membicarakan sains, misalnya tentang falak, tentang astronomi, tentang asal-usul kejadian manusia, kejadian makhluk, juga bicara tentang geografi, geologis, semuanya. Sementara kitab lain hanya cerita tentang mawaid wal hikam wal ibar. Jadi diteliti kayak apa, pada akhirnya hak ini yang menang. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghu fa idza huwa zahid. Saya berkali-kali cerita, ada ulama yang ahli matematika. Ketika ditanya kenapa kamu suka ngajar matematika, sampai muridnya itu ragu, ini guruku mlebu swarga ta ora, penggaweane mulang matematika. Jadi para muridnya bermimpi bahwa Imam Amudi itu disuruh ngajar para malaikat. Dan itu pede betul ya. Kata Allah, ini ulama saya yang iman kepada saya setingkat iman kamu. Jadi malaikat itu tidak mungkin Gusti, kita menyaksikan langsung engkau sementara ini di bumi, nggak menyaksikan jenengan. Kenapa bisa sepede dan seyakin itu? Akhirnya Imam Amudi disuruh ngajarin matematika. Jadi Anda kalau profesor itu nanti harus sempat ngajari malaikat, itu baru benar-benar profesor. Jadi nanti di akhirat ngajari siapa? Malaikat. Jadi ada seminar yang melibatkan banyak malaikat, narasumbernya itu seorang profesor. Itu ketika kenapa engkau begitu yakin kalau Allah itu Tuhan dan Allah itu Al-Wahidus Shomad. Terus Imam Amudi mulai nulis angka agak beraturan. 2, 3, 4, 5 sampai 1 miliar, 1 triliun, semuanya enggak beraturan. Kata beliau, nisbatus naini wasalasa ila ma la nihayatalaha iku nisbatul far'i ilal asli. Mbok angka sebanyak apapun, 2 dibanding 1 ya far'ul wahid, 3 dibanding 1 ya far'ul wahid. Semua angka yang enggak terhingga pun dibanding 1 semuanya far'ul wahid. Semua angka sebanyak apapun itu cabang dari angka 1. Fakullu hadhil awalim far'un minal wahidis shomad, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakil malaikat tepuk tangan, iya juga. Jadi begitu juga ada ulama itu ahli gambar. Saya dulu ngaji sama Mbah Mun Al-Husunul Hamidiyah, itu kitabnya itu banyak gambarnya. Dan gale gambar yang ngawur betul, mangga ahli gambar. Saya lepol, sempurna lele. Semua gambar bangunan, gambar sapi, pokoknya gambar. Ternyata dia menemukan Tuhan itu dari gambar. Gambar serapi ini atau seruwet ini sama. Gambar rapi sama ruwet itu sama kalau dalam pandangan tauhid. Dimulai minan nuqtah al-wahidah. Kowe cek gambar sing rapi sing indah, cek gambarmu elek, dimulai dari 1 titik. Dan titik ini nuqtatil wujud, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi nak cara ahli tauhid gak penting gambare api, menang lomba atau ora penting. Butuhe hadis surah ini gambar baik yang rapi maupun ndak adalah min nuqtah dari satu titik. Ya. Alam raya sebanyak ini mbok gambar mbok ora, sejak mulai Mars sampai Jupiter kuateh semua bentuknya yang banyak ini semuanya min nuqtatil wujud, itu dari titik wujud ini kok Allah Subhanahu. Di sini hebatnya ulama-ulama, mbok dia pengajar matematika, mbok pengajar gambar, semuanya dipakai perangkat untuk tauhid. Nah, itu kan juga bagian dari Islam damai, Islam yang sangat jadi nggak perlu perang untuk orang dipaksa Islam, nggak perlu provokatif kayak tadi pidatonya rektor jenengan tadi. Jadi ciri utama ilmuwan tuh kalau ngomong datar tapi logikanya nggak terbantahkan, itu ciri khas ilmuwan. Kalau ciri khas politikus kalau ngomong itu keras, provokatif lah kira-kira gitu. Tapi isinya biasa. Nah saya berharap nanti semua profesor doktor itu datar tapi isinya kualitasnya bagus ini. Mentes. Jadi makanya terus kata ulama kenapa diistilahkan balnat zifu bil haqqi, kenapa pakai kodhafa sementara kodhafa maknanya takallama bila dalil. Maksudnya bila dalil di sini itu min ghairi ikhtiyajin ila dalilin. Kebenaran itu memang nggak butuh dalil. Apa kita perlu dalilnya apa? Buktinya apa? Kalau 3 itu cabang dari 1. Wong gendeng yakin yang takut gitu pas orang gendeng. Wong 3 cabang dari 1 kok ditanyakan buktinya apa? Itu min awalil bidah. Pertama orang pasti tahu kalau 3 itu far'ul wahid. 1 juta juga far'ul wahid. 1 miliar juga far'ul. Gambar yang sebanyak apapun ya dimulai dari 1 titik, cek gambar bener maupun yang tidak. Akhirnya apa? Ulama dulu itu sebegitu rileks menerangkan tauhid. Lalu kenapa asma ini yang ya ini kan khas NU ya, khas pesantren. Sebenarnya saya keberatan pakai istilah khas NU, pakai khas pesantren karena NU itu anaknya pesantren, jangan dibalik pesantren anaknya NU, karena sebelum ada NU itu ada pesantren. Tapi kayaknya Unisma lebih suka pakai bahasa NU dan saya ya agak-agak orderan yang terpaksa disuruh ngomong. Ini agak apa ya, agak kacau sebetulnya, agak kacau. Jadi NU itu sama pesantren itu tua pesantren. Jadi NU dilahirkan pesantren, bukan dibalik pesantren dilahirkan NU. Sehingga barokahnya didirikan pesantren ini kadang nyuwun sewu sekali berbahashim itu kadang ide besar beliau itu ora dituruti wong NU. Jadi Mbah Hasim cara kula kok dadi Mbah Hasim ya mangkel. Mbah Hasim itu ngarang meno kentong. Nggih ngarang meno beduk, tapi NU nganggo kentong. Dan uniknya Mbah Hasim enggak tersinggung. Karena ciri khas pesantren itu membolehkan perbedaan apa? Pendapat. Itu masyhur khilafnya Mbah Hasim sama Mbah Fakih Mas Kumambang itu sampai dikitabkan. Saling ngeritik, saling macam-macam lah. Jadi cara berpikir